Nah, Waalaikumsalam tasawuf, warahmatullahi wabarakatuh. kalau sufi itu tidak bilang qadirun bi qudratihi, tapi qadirun bi zatihi. Zat itu berarti maksudnya pribadinya Allah, gitu loh. Pribadinya Tuhan tadi di situ. Artinya bi zatihi itu bukan zat maksudnya, tapi zat atau dirinya gitu loh istilahnya. Jadi antara sifat yang disifati itu tidak bisa terpisahkan gitu loh. Sementara ada orang yang memang istilahnya mereka itu mengatakan bahwa sifat Tuhan itu banyak, tapi sifat yang banyak itu terangkum dalam 20 sifat yang kemudian disusun oleh Imam Maturidi dan Imam Asy'ari lah dalam soal itu. Kayak Demian ini mesti apa ya kayaknya? Coba jelasin. Misalkan ini kan dibilang kan kayak hologos, sarkos, egeneto, etia sameta, para patros. Itu kan berarti kan yang logos itu kan memang cuma diatributkan kepada Tuhan itu, teos itu. Nggak kepada daging manusia gitu. Nah, harusnya itu dari baca Yohanes 1 itu Leman itu harusnya paham gitu bahwa yang satu yang berfirman itu ya teos itu. Nah, kemudian itu di bagian kan dibilang apa? Segala firman yang telah kuterima aku sampaikan kepadamu gitu. Jadi Yesus itu sebagai penyampai firman itu, bukan firman dari teos itu sendiri, bukan logos dari teos itu sendiri. Bukan. Saya tidak menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Tapi pemahaman firman antara Islam dan Kristen gitu loh. Nah kalau makanya saya tanyakan ke Demian itu, kenapa Demian itu bisa menganggap bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, padahal yang berfirman itu adalah teos gitu loh. Dulu bro, sabar. Gini loh, kalau kau buka Alkitab interlinear, terus kau lihat aja kata logos itu kata benda gitu loh, noun. Jadi itu pribadi. Kalau dalam Islam yang tadi dijelaskan oleh Pak Haris itu kan adjektif, kata sifat. Jadi itu aja udah berbeda pemahaman kita tentang firman kan gitu. Itu yang pertama. Nah terus kalau di Kristen, kalau kau nggak percaya kau buka aja 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah di situ ada menjelaskan tentang firman yang hidup. Jadi firman yang tentang kehidupan. Firman hidup bagaimana? Firman yang tadi kau jelaskan dari ayat yang Yesus menyampaikan firman itu beda. Nah, firman yang hidup itu, firman yang hidup itu yang menciptakan segala sesuatu. Nggak ada firman hidup, nggak ada firman tentang kehidupan. Makanya di Yahudi pun dikatakan bahwa firman itu adalah Hasem. Jadi firman itu bukan cuma Yahudi lagi nih, masuk Yahudi. Emang kalau nggak percaya lu buka aja Onkelos. Kejadian 3 ayat 18 kalau nggak percaya. Kayak Alpha, Kilo, Omega, Lege, Kurios itu. Jadi yang bilang kalau dia itu ada Alpha Omega itu ya teos itu sendiri gitu. Bukan si Yesusnya. Ayat mana? Wahyu 1:8. Loh saya tadi bilang Yohanes 1 ayat 1. Iya, 1 Yohanes 1 firman tentang kehidupan, bukan firman yang hidup. Dari mana yang firman hidup? Okay. Bagaimana kalau di sini saya nggak bisa share data sih. Kalau saya baca ini di TikTok itu pada mendem. Ya silakan maju Mbak. Saya juga nggak bisa buka ini. Soalnya kan kalau buka Google nanti lelet jaringannya. Jadi 33 ayat 6 itu udah jelas itu tentang firman. Iya, firman itu memang kata benda itu kan, tapi kan yang berkata itu adalah Tuhan gitu. Makanya tuh mesti dibedakan antara sabda dengan firman. Sabda dengan firman itu cuman bahasa Indonesia, bahkan di Quran pun nggak ada kata firman. Firman itu bahasa betul gitu. Tapi kita kan orang Indonesia sudah bisa membedakan mana yang kalau itu dikatakan Tuhan itu kita kenal itu sebagai firman. Kalau dikatakan orang itu sabda atau perkataan. Nah, gini kitab kita originalnya bukan bahasa Indonesia, masa jadi patokannya bahasa Indonesia kan lucu gitu loh.
Jadi Enggak gini loh, maksudnya itu yang dipahami orang Indonesia itu firman itu sesuatu yang memang khusus eksklusif kepada Tuhan gitu. Perkataan Tuhan itu namanya firman gitu loh. betul, gini loh, Pimpin, yang kita bahas ini kan kritik teks. Nah, pemahaman kita tentang firman nggak mungkin kita ukur dari bahasa Indonesia. Saya kasih Setuju. contoh gini, kalau di Indonesia kan gini, kalau Tuhan dibilang Tuhan berfirman, kalau manusia dibilang bersabda kan. Tapi kalau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu nggak ada perbedaannya. Mau Tuhan mau manusia semuanya Vayomer kan sama aja. Betul. Tuhan berbicara, Adam berbicara dibilang Vayomer. Tuhan berbicara dibilang Vayomer, semuanya sama aja. Cuman ada pemahaman tentang kata firman ini dalam Yahudi dan juga Kristen. Iya, makanya Indonesia itu enak gitu. Cuman Itu kita tuh kata-kata punya biasa. kosakata itu firman, wahyu, itu enak gitu. Kalau di Greeknya itu nggak ada seperti itu. Di mana? Ya kalau kita kan enak nih, ada firman, ada wahyu gitu. Itu enak kita. Jadi Ada sabda. begitu terjemahan dari bahasa aslinya ke Indonesia itu kita langsung bisa mengidentifikasi gitu. Enak. Nah, itu kan cuma masalah apa bahasa ya. Misalkan kalau di bahasa Inggris kan dibedakan antara maskulin, feminin, ada he, ada she, him, her, gitu kan. Nah, kalau kita nggak ada, kita cuma pakai dia semua gitu. Iya. Ya itu, ya maksudnya enak. Tapi gini lah, kalau masalah firman ya, berarti gini Kingpin. Artinya kalau kita dulu. bahas kitab Tunggu. suci, masa tolak ukurnya kita pakai bahasa Indonesia nggak bisa dong? nggak pengaruh itu. Tapi kan gini Contoh loh, ya, itu yang contoh ya, saya mau coba bangun ya argumennya itu ya. Kenapa? Kenapa tuh Demian itu nggak mengakui kalau yang satu-satunya itu berfirman itu adalah Theos itu sendiri? Bukan. Ya, Gini, saya pakai bahasa Indonesia gitu supaya gampang. Yang kita bahas ini perbedaan bahasa yang kemudian tidak bisa kita cocoki menggunakan tolak ukur bahasa Indonesia. Saya kasih contoh gini, Rob misalkan dalam bahasa Arab, di Indonesia diterjemahkan Tuhan dan Tuhan itu terjemahannya Tuhan. dua loh, tapi bahasa Arabnya sama aja. Dua-duanya Mau manusia mau bisa. nggak ada di Kalau ada ya nggak apa-apa. Kalau ada penerjemah Iya, yang kan perbedaan bahasa. menerjemahkan menjadi Tuhan itu kan karena lihat konteksnya, konteks dari kalimat itu seperti apa. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan. Jadi sudah jelas bahasa gitu. Arab itu Rob di sana itu bukan- digabungnya dengan kata apa gitu. Nah, misalkan Iya, kalau surah tapi Yusuf bahasa Arabnya gini loh, Kingpin, kau nggak Apa? ngerti. Bahasa Arabnya tetap Rob, mau dia itu sebutkan kepada Tuhan, mau disebutkan kepada manusia. Tapi kalau Betul. di Indonesia, Tuhan ya Tuhan. Kalau Iya, kepada makanya manusia, Tuhan nggak ada ini, nggak ada hanya, kan gitu. Iya, Itu makanya namanya dibilang situ kan perbedaan robnya bahasa. itu digabungkan dengan kata apa dulu yang mengikuti atau mendahulunya gitu. Apa dulu salah. kata yang mengikuti atau Kan mendahulunya itu begini. jadi jelas konteks. Jadi kalau ada penerjemah yang mengartikan misalkan kata Rob di sana sebagai Tuhan itu nggak salah. Karena tuh ada keterangan berikutnya yang mendahului atau mengikuti sebelumnya gitu. Iya, artinya begini, contoh ya, kata kurios nih, itu disebutkan kepada manusia, konteksnya kepada manusia, maka diterjemahkan Tuhan. Kemudian kalau kurios disebutkan kepada Tuhan, berarti ya terjemahkan Ya. Tuhan. Tapi dalam bahasa Oke. Yunani tetap kurios, nggak ada perbedaannya. Betul, Cuman konteksnya betul. disebutkan kepada siapa gitu loh. Katanya Contoh yang bermasalahkan. Contoh misalkan di 1 Korintus 8:6 itu kan hanya ada satu Allah atau Theos dan ada satu Kurios atau Tuhan gitu. Itu jelas tuh perbedaannya tuh demarkasi itu jelas gitu. Nah, makanya kalau dibilang kalau mau ditimbangkan itu lihat dulu tuh kata yang mengikuti sebelum atau sesudahnya. Jadi nggak bisa dipukul rata semua tuh kalau Tuhan jadi dari asal Kurios menjadi Tuhan itu nggak bisa dipukul rata. Lihat dulu gitu. Tapi yang terjadi dalam LAI semua kata Kurios itu kan ditimbangkan menjadi Tuhan. Oh tidak semua, ini salah lagi. Coba. Gini loh, Bukan kalau mereka yang mengaku Tuhan itu bagaimana itu coba? Semua pasti itu terjemahan, Tuhan. makanya kau dengarkan. Gini loh Ya. bro, kita satu-satu kita saling mendengarkan. Yang tadi kau jelaskan itu berbeda dengan apa yang saya maksud. Yang saya maksud ini adalah kata yang tidak berubah dalam bahasa asli. Bukan masalah dirujukan kepada siapa gitu loh. Sama kayak bahasa Arab Rob kan. Yang namanya Rob mau di manusia mau di Tuhan itu disebutkan.
Tapi kalau dia lari ke bahasa Indonesia itu udah berubah penyebutannya, dibeda-bedakan. Bahasa Arab nggak dibeda-bedakan katanya itu, kata Rob itu nggak dibedakan. Yang satunya disebutkan kepada Tuhan bunyinya Rib, kemudian disebutkan kepada Tuhan dan bunyinya Rob. Itu nggak seperti itu, tetap Rob, mau Tuhan maupun manusia. Nah, begitu pun dengan kata kurios. Kau bilang tadi kan cuma diterjemahkan semuanya Tuhan kan? Tapi faktanya dalam terjemahan LAI, kurios itu tidak semuanya diterjemahkan menjadi Tuhan. Ada juga Tuhan. Kalau kau nggak percaya, kau Contoh. buka aja kata Contoh. Tuhan. Nah, itu bahasa Yunaninya kan kurios. Iya, Cuman kan di contoh sini apa? nggak bisa kita buka. Coba contoh kata kurios yang tidak diterjemahkan menjadi Tuhan itu apa? Kitab pasal ayat berapa? Yang tidak diterjemahkan menjadi Tuhan kan? Tuhan. Misalkan Ya, mana? Matius 7 ayat 21 sampai Baca. 22 sampai 23. Buka aja. Baca ya, baca. Oke. Bentar dulu, ini Bang Juma bukan nih? Saya Dek, Waduh, monitor dulu. selamat pagi Bang Juma. Lu udah di kantor Iya, Bang? pagi. Gimana? Udah di kantor? Udah di kantor? Bis Jumatan lah. Mau Oh, notaris oke. dulu. Oh, nanti ke puncak ya? Bukan? Ke besok ya. Oke, siap-siap ya. Mau ikut? Nggak, jangan lah. Nih. Nanti lo nyanyi lagi. Oke lah, ya. Oke, lanjut. Matius 7 ayat 22. Coba dibuka King Bin. Ini bahasa Yunaninya kurios itu akar kata yang sama. Ini diterjemahkan Iya. menjadi Tuhan. Nah, tapi kalau kau buka kata ketika aja di Alkitab LAI kata Tuhan, itu bahasa Yunani pun sama. Jadi tidak semua kata kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Ada juga Tuhan. Mana? Kenapa? Mana? Oke, Kitab pasal ayat berapa? Matius 7:22 itu tentang Coba Tuhan. Coba baca. Aduh, loading nih HP itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, Tuhan sini kan itu kan bukan Tuhan kan? Tuhan kan itu. Iya. Nah, yang tadi saya terus- tanya itu di mana itu dalam yang terjemahan LA itu kata kurios itu diterjemahkan menjadi Tuhan. Enggak, kau bilang selain dari kata kurios ini ada nggak yang diterjemahkan selain daripada Tuhan? Iya, Nah, itu gimana? ada. Nih, tunggu. Lu nggak bisa ketik ya? Padahal kalau misalkan di apa yang berbahasa Inggris itu kan NIV apa King James itu pakai Lord itu mereka tuh nggak fine aja gitu, nggak masalah gitu. Iya kan Lord itu kan sama aja kayak kata kurios. Tunggu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris pun menyebut Tuhan ya Lord. Jadi gini, Bang, kalau kata Kyrios itu Tuhan Yesus itu gelar. Itu jangan kamu serta-mertakan itu disebut Allah Yesus. Enggak, bukan. Itu gelar itu. Penguasa. Matius penguasa. Matius 8 ayat 2 buka. Itu bahasa Yunani juga Kyrie. Sama aja kurie. Jadi ini terjemahannya Tuhan bukan Tuhan. Artinya ada dua terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baca. Tuhan dan Tuhan. Coba baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, oh ya bukan, sorry. Nah di sini kan Sebenarnya ada satu yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu. Sebenarnya ada satu sih, cuman itu PR lah gitu. Tapi gini lah, sebenarnya makanya kita bilang kan, ketika kata Lord itu, kata kurios gitu, kata kurie gitu, itu mesti lihat tuh dia tuh masuknya di mana gitu, penempatan tuh di mana, sehingga itu mempunyai arti yang utuh gitu. Jadi kalau dibilang kan misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu, itu kan jelas. Jadi yang menciptakan kita ya kalau bukan Tuhan siapa lagi? Jadi kata Rob di sana itu nggak bisa cuman berdiri sendiri gitu, harus ada keterangan yang berikutnya. Nah, tapi kalau dalam LAI itu cuma ada satu tuh yang diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Bukan nih, saya kasih ayat lain lagi nih, Matius 25 ayat 24. Bukan. Di situ juga kurios. Jadi dalam terjemahan Indonesia, kata kurios ini tidak selamanya diterjemahkan menjadi Tuhan.
ada juga Tuhan. Begitupun dalam bahasa Arab. Kata Rob itu tidak selamanya diterjemahkan menjadi Tuhan. Ada juga Tuhan, misalkan dalam surah berapa ya? Surah Yusuf ayat 50. Itu kan terjemahan Indonesianya Tuhan, padahal bahasa Arabnya nggak berbeda. Robika. Kan gitu. Ya betul. Jadi tergantung Tapi penyebutannya. Kalau kepada Tuhan, kalau kepada kuriosnya disebutkan kepada Tuhan, berarti ya diterjemahkan Tuhan. Kalau kepada manusia ya ditaruh Tuhan, kan gitu. Itu aja masa nggak ngerti. Ya adalah kesimpulannya itu berarti orang Kristen itu dia punya suatu kamus sendiri, kamus teologis lah, yang menggunakan kata Allah gitu dengan Tuhan gitu. Tapi kan kita kan di hidup kan plural nih, banyak gitu kan, dan kita tuh semua tuh sepakat gitu kalau Tuhan itu sebenarnya tuh merujuk pada itu loh, bukan Salah. yang lain. kurang tepat, Contoh kurang nih, tepat, misalkan Pak. Kurang tepat, kurang. Ketuhanan yang Maha Esa. Anjir, ketuhanan Gitu. yang Maha Esa. Jadi nggak ada tuh kealahan yang Maha Esa, nggak ada gitu. Dan semua orang Indonesia itu menerima itu. Di dalam Gitu loh. Alkitab, Kingpin, di Alkitab bahasa asli tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan itu Esa. Allah tidak pernah dikatakan Esa. Yang dikatakan Esa dalam Alkitab Tanakh itu adalah YHWH. Dan YHWH itu adalah nama gitu loh. Bahwa namanya Esa, kalau pribadinya Elohim itu jamak, bro. Nah, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, apa itu? Nah, Adonai Echad Echad itu itu bahasa apa? aslinya YHWH. Jadi kalau kita baca Echad. bahasa Echad aslinya, itu apa? Shema Israel, YHWH Elohim, YHWH Echad. Jadi yang Echad Echad itu itu adalah apa? YHWH, bukan Elohim. Iya, maksudnya Elohim itu ke plural, Indonesia, bro. ke bahasa Indonesia, Echad itu Nah, itu artinya kan apa? bahasa Indonesia. Iya, maksudnya Nggak ke bisa, Indonesia. nggak bisa di cover itu. Kalau terjemahan itu hanya Kenapa nggak terbatas. bisa? Kenapa nggak Nggak bisa? bisa. Loh, satunya hidup sama satunya Allah sama nggak? Nah, Nggak, kata Echad di sana itu begitu masuk ke bahasa Indonesia itu terjemahan yang paling mendekati itu apa? Ya satu. itu Paling Nggak mendekati, bisa, tapi bukan satu. itu. Satu Exactly-nya itu nggak masih gitu. Karena gini loh, Satu, karena begini loh, itu Bang. masih Tidak bisa ada. dibagi-bagi. Masih bisa dibagi-bagi, Nah. itu nggak tepat. Nah kan karena Makanya itu kita loh. tuh punya kata tuh esa Tauhid, gitu. Esa tauhid. itu tidak bisa dibagi dan bukan terdiri atas. Nah itu makanya Ya, tauhidnya esa kamu itu kamu hanya sebatas bilangan, angka, bagi-bagi kan? Angka Iya kan? makanya Nah, nggak bisa. tapi Esa itu bukan tidak bilangan ordinal, ada bukan yang bilangan serupa kardinal. dengan dia. Even kamu bilang satunya Allah itu juga berbeda dengan satunya kamu, Pak. Iya makanya digunakan kata esa bukan satu gitu. Bukan Iya, satu orang satunya. yang maha satu gitu loh. Iya, satunya, even itu disebut satu pun, Bang. Even itu disebut satu pun, itu bukan berarti sama satunya kamu. Karena tidak ada yang serupa dengan dia Kalau di gitu loh. bahasa lain mungkin itu nggak ada ya. Tapi kita kan enak gitu. Kita tuh punya bahasa tuh yang menjelaskan tuh bagaimana sih menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan Memang ini. permasalahan Enak muslim kita. itu ya permasalahan muslim itu di terjemahan. Tapi gini gue Loh, jelaskan memang ya. saya itu cuma untuk muslim enggak lah semuanya. Enggak gini loh, bro, gue fokus dulu ke tentang kata Tuhan. Ya, kata itu sebenarnya itu istilah Kristen. Itu sebenarnya istilah orang-orang Kristen yang di Melayu. Itu diserap di dalam, dengar dulu ya, itu diserap ke bahasa Indonesia. Itu sebenarnya bahasa Melayu rumpunnya, tapi itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia KBBI mempunyai terminologi sendiri tentang kata esa. Contoh misalnya gini, contoh. Misalnya gini, bro. Budak itu kan anak kecil sebenarnya. Itu serapan masuk. Kalau budak itu dalam rumpun Melayu itu seperti anak kecil, tapi kalau masuk di Indonesia itu jadi orang yang dipekerjakan. pembantu ya. Kira-kira iya, jadi pembantu. Jadi boleh kita ngomong satu rumpun, cuman kamu itu harus kita balikkan sejarahnya itu seperti apa. Nah, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Sebenarnya maknanya itu Tuhan, Pak. Bukan yang enggak karena gini, Pak. Kyrios itu soalnya suami terhadap istri pun disebut Tuhan. Nah, bahasa Indonesia itu nggak mengenal satu kata bermakna ganda, nggak mengenal seperti kayak begitu. Nah, Sudah? makanya dipertebal dengan kata H. Ada H. Itu cuma hanya mencoba mengapproaching gitu loh. Kamu mau ngomong? Silakan ngomong. Ya,
Itu kan klaimnya ya dari pihak Kristen itu bahwa sebetulnya yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu adalah mereka gitu. Tapi begini, Kecil suaramu ya. Kingpin, nggak kedengeran. Sebentar. Oh ini Edis, ini Ledis Ini ya. nih. Itu klaim dari Kristen ya. Itu kata itu yang pertama kali menggunakan kata Tuhan itu adalah pihak Kristen. Tapi itu Gue kan sama enggak. Edis, gue sama Edis, sama Ah, Ale iya. Edis. Sebentar sedikit dulu. Sedikit. Gue Satu menit lagi, satu kata menit. Tuhan itu merusak gitu loh. Satu menit lagi. Itu kan klaimnya gitu kan. Tapi orang Kristen juga itu pasti mendengar dari orang lain gitu. Dan bahasa Tuhan itu sudah baku waktu itu. Cuma kebetulan Waktu saja. kapan? Waktu itu kebetulan tuh saja. itu kapan? Itu kapan? Nah, itu kan klaimnya itu kan yang menggunakan pertama kali itu kan orang Kristen. Tapi Pasti. orang Kristen itu juga kan, tapi orang Kristen juga itu kan hidup bermasyarakat dan mereka tuh mendapatkan informasi itu dari orang-orang lainnya. Iya, tapi itu bukan Jadi di orang Indonesia. Zaman dulu pertama kali sebentar. Gini, Satu menit mohon lagi. maaf ya, saya Ini coba. mau jadi 5 menit ini, menjadi 5 Mohon maaf menit nih, ini. saya coba ikut campur nih. Nanti saya akan bantah ya kayak gini ya. Kemudian gitu kan, mereka yang Nama Bang, memasukkannya ke nanti lu Bang Edis. dalam kitab suci, Tangkapin. ya, Silakan. ke dalam kitab suci itu mendapatkannya itu dari dari orang lain, bukan dari sendiri gitu. Kecuali bisa dibuktikan waktu itu yang menyusun Bible Alkitab Kristen pertama kali itu mereka tuh hidup seklusi gitu, tersendiri gitu. Itu dulu yang dibuktikan gitu. Sehingga itu bisa menentukan kalau Kamu timeline-nya kamu juga udah hancur banget tuh loh. kan dari orang lain. Timeline kamu juga hancur gitu loh. Penyusunan kitab sama kata Tuhan gitu. Udah hancur itu. Nih, Ini silakan saya coba, Ale Edis. saya coba ikut Klaimnya campur ya. Teman-teman, Saya kita coba kembali ikut ke campur tema begini. awal aja tadi. Jadi Tema awal begini nggak usah ya, masuk ini- ke kata Tuhan dan Tuhan. Iya, Itu kan ini sudah sebenarnya milik Indonesia. terus menerus ini Kita masuk ditanya, ke gitu loh. tema awal tentang Sebenarnya- kalam Kalau nafsi. lu sama Mama Edis lu kenapa sih, Bang? Sebenarnya Kalam masalah itu loh. Kalam Gini, nafsi dengan kalam Ya, nafsi sebentar. itu aja dulu. Sebentar. Jadi gini Sebentar, Jul. teman-teman. Kalam Sebentar, Allah Jul, biar- itu Wah. semuanya Kita itu biar adalah dikelarin sifat dulu ini. yang melekat pada diri Allah. Bang Joma, Sifat qadim. Bang Ya, Joma. itu nanti dogmatis nanti larinya kalau ke situ. Jadi kalau Gini berbicara loh. mengenai kalam, Yesus tidak ada di situ dia. Oke, Ya oke. nggak apa-apa, Bang Joma. nggak apa-apa, nggak ada di situ. Gini loh, yang mau saya bilang Yesus gini, itu karena ciptaan ini yang berasal dari ini kalimah, gitu. menjadi pertanyaan terus menerus gitu loh. Kenapa? Karena ketika orang dengar kata Tuhan itu sudah merujuk kepada yang satu itu. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Sama seperti gini ya, kalau kata bapak atau ibu lah, kita bikin ibu ya. Kata ibu itu kan semacam kategori title gitu loh. Itu sebagai gelaran umum gitu loh. Jadi bisa aja itu kepada siapapun. Tapi kalau Enggak, orang kalau Indonesia untuk Edis, tertentu- kita di Indonesia kalau untuk sudah berkata tertentu- sebentar Tuhan, dulu. kecuali Dulu, kalian ini kamu yang salah. memang ada Saya tiga kasih- Tuhan. saya kasih Tapi kamu kalau suatu di contoh ya. Islam kami, Saya kasih begitu kamu bicara contoh di Tuhan, ya terjemahan Allah. kitabmu. Jul, saya kasih kamu contoh di dalam kitabmu ya. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Jadi rahib-rahib itu diangkat jadi Tuhan. Bukan berarti artinya rahib-rahib itu jadi pencipta alam semesta. Bukan. Gitu loh. Paham gak kamu? Itu beda. Kalau di kami di Aku Islam itu beda. Indonesia, Sama-sama Tuhan kok. ketika berbicara Kok mengenai beda? Tuhan itu rujukannya kepada Iya. Allah. Iya, nggak seperti itu juga gitu loh. Jadi ketika ada orang-orang mengangkat rahib-rahibnya menjadi Tuhan, bukan itu beda, berarti, itu beda, Nah, konsep itu makanya beda. Makanya saya Konsep bilang itu kata beda. Tuhan itu. Kita berbicara mengenai Gini loh, Jul. Kata Tuhan itu gelaran umum. Jadi itu bisa merujuk kepada siapapun gitu loh. Bisa ke batu, bisa. Kalau itu kamu anggap sebagai Tuhan. Enggak, itu beda. loh. Itu pemahamanmu terhadap terjemahan. Kami umat Pemahaman. Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, pasti rujukannya kepada Allah. Yang kamu maksud itu kalau sembahan. itu berarti rahib-rahib Yang kamu itu maksud itu Oke, sembahan. Coba original teksnya kamu Nah, munculkan. Saya itu ingin lihat. makanya Coba, saya coba. bilang kita ini terjebak di terjemahan. Ya, makanya jangan jadi umat terjemah. Paham kamu, Edis. Loh, Tapi kamu hanya kita- diterjemah mutar-mutar. Dengar dulu, Jul. Kita itu pada saat-saat tertentu memang harus merujuk kepada bahasa asli, nggak semua. Karena banyak padanan-padanan yang ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ada juga kata-kata tertentu yang nggak ada padanannya, misalnya seperti kata Tuhan ini. Itu Ya kan udah, rot kita itu nggak loh. usah ke situ. Kalau dalam bahasa aslinya. Kesimpulannya, Kristen
boleh mengatakan kata Tuhan dengan perspektif pemahaman terhadap sembahan-sembahan yang punya 3 pribadi. Silakan. Kamu juga Tapi gitu. kami umat Islam ketika berbicara Sama, mengenai kamu juga Tuhan, gitu. itu merujuk hanya kepada Allah. Yang kamu maksud itu sembahan. Salah. Makanya tidak dikatakan asyhadu alla ilah, bukan asyhadu Allah Rabb. Tidak. Nah, Tapi ilah ilah juga, di situ. Ilah ya. itu sembahan. Sebentar, Itu ilah loh. juga- ilah juga itu sudah seperti final, itu. Edis. Edis, Ya. kami umat Islam sudah final. Gini sebentar Jul. Kecuali di Anda. Gini, Jul, sebentar. Oke. Kita Nah, kalau ngomong adalah enak lebih satu. baik kita Wah, kembali ini, ke kamu tema kalau ngomong nggak ada tentang kalam, kalimah, kalam nafsi, Itu kalam atur, Bang. nafsi Gini gitu. loh, Jul. Pertama gini. Itu derita kalian membahas kata Tuhan dan Tuhan Kok itu derita derita kalian. Kenapa? Karena Bukan di situ derita ada Yesus, kalian. di situ ada Bapa, di situ ada Roh Kudus. Itu Sama. internal kalian Rob gitu kalian loh. pun di situ ada Muhammad loh. Gimana kamu itu? Nah, Itu buatan kan? kamu sendiri ya, Kok Dis. Itu buatan buatan sih? kamu. Enggak loh. Sekarang Kami gini, umat saya Islam tidak ada yang mengimani seperti itu. Enggak. Kami yang tahu, Iya, kami yang karena tahu, kamu kami terjebak dalam Islam. bahasa. Jadi kamu jangan terjebak dengan terjemahan, terjebak lalu dalam kamu bahasa, mendudukkan Jul. imanmu kepada kami umat Islam. Iya, kamu Nggak kejebak boleh. dalam bahasa kalau seperti itu Nah, caranya. justru yang terjebak itu kamu. Ya kami memahami Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Tapi kalau sembahan itu banyak. Ada sembahan Bapa, sembahan Anak, sembahan Roh. Itu banyak kalau sembahan. Tapi Tuhan kalau itu umat bukan Islam sembahan. Indonesia, Tuhan itu bukan sembahan, Bang. iya, tapi pada Tuhan itu bukan faktanya kan sembahan. Yesus disembah, kan gitu. Bukan, Kan gitu. Tuhan itu bukan maknanya bukan kesesembahan. Itu Karena ngomong tentang itulah kuasa. makanya aku bilang ilah dan Rob itu berbeda. Ketika berbicara mengenai Rob, muatan kami kemudian itu Oke, ketika sekarang merujuk gini. kepada Allah pencipta Sekarang langit dan gini, bumi. Jul. Kalau ilah itu banyak. Wah, kamu ngomong nggak ada Gitu loh. remnya. Jul, sekarang gini saya tanya, bisa nggak hawa nafsumu itu menjadi ilahmu? Bisa nggak? Bisa sembahan orang-orang iya. lebih mendominasi Iya. di hidupnya. Dengar dulu, Oke, makanya saya sekarang- katakan Iya, ilah. lebih bagus. Belakang ya dia Betul lebih sekali. mengidolakan Mantap. kemauannya daripada Mantap. Betul, mantap. Sekarang Pencipta saya langit tanya. dan bumi. Oke, sekarang saya tanya. Tanya bisa aja nggak- terus Oke, kamu Edis. bisa Tanya nggak aja Muhammad karena jadi hidupmu ilah? memang untuk Nggak, bertanya bisa saja nggak kamu. Muhammad jadi ilah? Enggak saya tanya. Ini sini poinnya di sini memang. Kamu itu diciptakan hanya untuk Bisa nggak? bertanya. Bisa nggak Muhammad jadi ilah, Jul? Bisa nggak Tado Muhammad jadi nih ilah? di sini nih punya doang. Jul, Iya, bisa nggak bertanya aja Muhammad jadi terus ilah? kerjanya. Ah, kamu bingung kan? Bisa nggak Muhammad Ilah jadi ilah? dalam arti kata apa Nggak, ini? pokoknya saya tanya, bisa nggak Muhammad jadi ilah? Enggak bisa dong, enggak Oh, bisa. nggak bisa. Iya nggak bisa lah. Sedangkan hawa Siapa nafsu bisa siapa kok. yang menghilangkan beliau? Nggak Nah, ada yang menghilangkan. Nggak ada masalah yang siapa menyembah. menghilangkan, Nggak itu ada yang urusan menyembah lain. beliau. Nggak Saya ada. Nggak nggak ada. tanya siapa yang menghilangkan. Saya tanya, bisa nggak dia menjadi ilah ketika dia diutamakan di dalam hidup seseorang? Enggak, karena ketika Oh, kita enggak. Tadi dengarkan. hawa nafsumu bisa kau bilang beda. Beda. Kok beda? Di sini kamu Edis, kamu berpikiran ketika standar kemudian ganda. manusia Kamu pakai standar Islam ganda di sini, mendudukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam prioritas kehidupannya, Ya, itu maka berarti di jadi situ ilah. sama dengan Gimana sih? mereka memprioritaskan Iya, apa yang menjadi diajarkan. ilah. Itu menjadi Dengar dulu. ilah jadinya. Dengar, Mana? Edis, Kamu dengarkan. pakai standar Kalau ganda orang begini. Edis, kau diam. Kamu pakai standar ganda. Kamu diam kalau dulu, begini. saya menjelaskan. Iya, nggak usah Diam dulu menjelaskan kau, dulu saya katanya. menjelaskan. Kau kenapa nggak bisa Bang diam? Edis, Bang Edis, Bang Edis. Kenapa dengar kamu dulu, nggak Bang bisa Edis. diam? Enggak, dia Nggak apa-apa, bertanya Bang kan Edis. dari Kenapa gini loh. kamu nggak bisa diam? Gini, Kenapa? Dari tadi Nggak, Kau kan. bertanya, saya menjelaskan. Kau kenapa Oke, nggak mau diam? sekarang Kenapa? saya tanya sama kamu. Tanya Hawa lagi. nafsu. Tanya Hawa nafsu lagi. ilahmu. Saya mau menjelaskan. Wahai Edi, saya mau menjelaskan. Kau memang betul banyak pertanyaan. Karena kau Banyak dilahirkan. pertanyaan. Begitu kau lahir, kau langsung Pertanyaan tanya saya cuma mamamu. Mama, simpel. kenapa kau Bisa lahirkan nggak aku? Muhammad Kenapa menjadi kau lahirkan ilah? aku lewat Kan belakang, bukan berbelit-belit depan, kamu Mama? jawabnya. Gitu. Kau lahir itu hanya untuk bertanya. Saya menjawab Nggak dulu. usah curhat. Hei, hei. Jangan curhat, Jul. Saya menjawab Saya tanya dulu. sama kamu itu, bisa nggak kamu jadi ilah? Astagfirullahalazim. Nggak bisa kamu bilang. Sedangkan Tuhan aja bisa jadi ilah. Astagfirullahalazim, ya Hawa Allah nafsu ya bisa Karim. jadi ilah. Bang Kaisar tolong di mute dulu Wah. ini si Edi sini. Di mute dulu. Enggak, Bang Edis, enggak apa-apa. Diam Bang dulu Edis, kita kau. dengar dulu. Kau yang Kita dengar bertanya. dulu. Hei. Tapi setelah Bang Juma ngomong, Bang Edis ya, ngomong ya. Yes, Boleh ya? yes. Oke, Jadi silakan. begini, Silakan, Edis. Dengar, ketika orang mengilahkan hawa nafsu, Edis, orang itu mendudukkan dirinya dalam pelanggaran-pelanggaran penyembahan terhadap Tuhan, yaitu Allah. Ketika orang kemudian
menuruti atau mengirakan menurut bahasamu terhadap Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu akan berada pada posisi dia mengirakan Allah, mentuhankan Allah. Semakin orang taat kepada Rasulullah, semakin orang dekat kepada Allah. Kalau hawa nafsu, semakin orang taat kepada hawa nafsu, semakin orang jauh dari Allah. Itu perbedaannya, Tuyul. Tanya Sudah? lagi, silakan. Sudah? Oke, Baik, stop. baik. Bang Jumal stop ya. Sekarang Oke, Bang Hadis. Sekarang Bang Hadis. Sekarang Zulkifli diam. Seperti itulah Kristen Zulkifli. Semakin orang menjadikan Yesus itu sebagai Allahnya, maka semakin dia menjadikan Bapa itu sebagai Allahnya. Masalahnya kamu itu nggak mau pakai bahasa bahwa kamu mengilahkan Muhammad. Kami mau pakai bahasa bahwa kami menjadikan Yesus sebagai Allah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Karena apa? Karena menempatkan dia sebagai prioritas yang sama dengan Bapa. Gitu loh. Kamu pun sebenarnya sama. Kamu itu menempatkan Muhammad sebagai prioritas di samping Allah. Karena apa? Karena ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Apa kata Muhammad begini? Barang siapa mentaati aku. Dia bilang aku loh. Dirinya sendiri dia bilang. Dia nggak bilang barang siapa yang mentaati firman Allah yang kusampaikan. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang barang siapa mentaati aku, maka dia mentaati Allah. Barang siapa durhaka kepada aku. Sebentar dulu, kamu tadi nggak saya potong. Barang Panjang siapa kali durhaka kau. kepada aku, dia Bentar durhaka dulu, kepada Bang. Allah. Masalahnya Diatur gini, aja waktunya ini. masalahnya begini, kamu nggak mau memakai istilah bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu, gitu loh. Cerita lo. Padahal nggak ada masalah Oke, udah. itu sebenarnya. Gantian. Itu nggak ada Gantian. masalah, Tar gitu dulu loh. Bang. Tar dulu dong Bang. Jadi Tar gini, dulu dong Bang. ini yang saya bilang, mereka ini pakai standar ganda. Ketika hawa nafsunya diutamakan, maka dia bilang, oh itu kami menjadikan hawa nafsu sebagai ilah kami. Terus ketika Muhammad diutamakan, dia nggak mau pakai standar itu. Standarnya ganda. Tadi Zulkifli sudah menjelaskan, Udah. penjelasannya itu begini. Penjelasannya Zulkifli begini. Karena Terus, Bang. semakin kami, kalau mentaati nafsu itu menyimpang dari ajaran Allah. Tapi kalau mentaati Muhammad, itulah keinginan Allah. Sama di Kristen juga gitu. Kalau Oke, udah menjadikan ya. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka di detik yang sama, di saat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau pakai Oke, istilah kamu sudah. mempertahankan Muhammad gitu loh. Jadinya kamu Udah. muter-muter terus. Udah, Silakan. oke, baik. Oke. silakan. Jadi gini, kamu lagi-lagi menggunakan jurus cerdik seperti ular kamu, Dis. Kamu ingin menyamakan konsep Kristen dengan Islam. Hanya membedakan kami umat Islam tidak mau mengakui. Hei, saya katakan sama Edis. Kalau kau mengilahkan Yesus, itu jelas kamu mentuhankan memang. Kamu mempersembahkan Yesus itu duduk setara dengan Sang Bapa. Sehingga kamu mendudukkan dia itu sebagai Allah Bapa yang datang mengosongkan diri. Oke? Yang datang mengambil rupa manusia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kami dudukkan dia sebagai utusan, sebagai rasul, yang mana acuan daripada iman kami itu adalah mentaati segala perkataannya agar kami menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Kalau saudara terhadap Yesus beda. Kamu mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itu bedanya kita. Jadi kita nggak pernah sama. Kalau kau mengatakan kata ilah itu menghambakan, mentaatkan diri, menundukkan diri, maka kami menundukkan diri kepada baginda sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lebih. Kalau kamu mendudukkan diri kepada Yesus sebagai apa dia? Sebagai Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berbeda. Jadi antara kita, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan makhluk, dia tidak pernah nuzul, dia tidak pernah berubah wujud menjadi makhluk. Di kamu, Tuhan yang roh itu nuzul menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dan itu kau tuhankan, kau persembahkan, kau dudukkan setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu loh. Jadi perbedaan Nah. kita sangat jauh. Silakan. Oke, Ya. gantian ya Bang Baik. ya. Gantian. Saya Silakan Bang tanggapi Hadis. ya, saya tanggapi. Jadi bahasa-bahasa fitnahnya Zulkifli ini adalah menganggap bahwa Kristen itu percaya tentang berubahnya Bapa menjadi anak. Ini sebenarnya paham-paham sesat yang sudah dibantah oleh Kristen itu sendiri. Bapa itu Zulkifli, dia tidak pernah menjelma menjadi anak.
Ya, dia tidak pernah berubah menjadi anak. Apa yang berubah menjadi anak itu, yang mengambil rupa menjadi anak itu adalah Sang Firman. Nah, kedudukan Sang Firman ini apa? Kedudukannya, jabatannya. Jabatannya juga Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan lain di samping Bapa, tidak. Gitu loh. Seperti kamu misalnya saya tanya, Allah itu pemimpinmu enggak? Memimpin enggak dia di dalam hidupmu? Dia enggak pemimpin dalam hidupmu? Kamu jawab iya. Muhammad pemimpinmu enggak? Iya, kamu jawab juga iya. Bukan berarti bahwa Muhammad itu pemimpin yang lain. Gitu loh. Bukan berarti kamu menjadikan Muhammad itu sebagai pemimpin tandingan, tidak. Begitu juga kami orang Kristen, ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang lain. Karena apa? Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu di detik yang sama, di saat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Gitu loh. Cuman masalah, kamu bilang, oh kamu menempatkan Yesus yang hanya sebagai nabi itu sebagai, tidak. Kedudukan Yesus sebagai anak itu nggak sama dengan Bapa. Makanya kalau kamu lihat bagan Trinitas itu, segitiga Trinitas itu, di situ dikatakan Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, seperti itu. Bukan berarti kami ini sedang menginikan tiga otoritas yang berbeda, tidak, gitu loh. Saya kasih contoh begini. Orang Kristen percaya bahwa Bapa Yesus itu mengutus Roh Kudusnya tinggal di hati manusia. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, itulah yang menuntun langkah orang melakukan kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Jadi ketika Roh Kudus itu ditaati, ya, dipatuhi, disembah, ini lagi bahasa-bahasa disembah, nanti saya ulang lagi ya. Itu di detik yang sama menjadikan Yesus Tuhan dan Allah. Di detik yang sama mentaati Yesus sebagai mentaati Yesus, di detik yang sama mentaati Bapa. Gitu loh. Cuman problemnya di kalian itu, Julkipli, kalian itu mentaati manusia biasa. Gitu loh. Kalian bikin manusia biasa itu setara dengan Allah. Dengan apa? Dengan cara mentaati Muhammad, statusnya sama dengan mentaati Allah. Nggak ada umat muslim yang percaya kalau Allah dan Muhammad itu satu. Nggak ada. Gitu loh. Itu problem serius. Sedangkan kami meyakini bahwa Yesus, Roh dan Bapa itu satu. Gitu loh. Itu bedanya kita, gitu loh, Jul. Ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya udah, itu problemnya itu udah ketemu. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kalian menempatkan Muhammad itu sebagai ilah yang di luar Allah. Karena apa? Karena Muhammad aja manusia biasa. Gitu loh. Bang Juma. Oke. Berarti dengan demikian sudah terjawab. Kamu mengilahkan Yesus sebagai Bapa itu sendiri, satu kesatuan. Udah selesai di situ, udah tamat kau di situ. Artinya kau menyembah manusia, mempertuhankan manusia, mengilahkan manusia. Dalam arti kata, kamu mengimani bapakmu itu pecah dia menjadi manusia sebagian. Dan itu saya bisa katakan di dalam kitab kalian, itu memang betul. Di dalam pengajaran kitabmu. Stop. Bang. Tadi Bang Edis ngomong seperti itu. Bang Edis ngomong bukan berarti Yesus itu Bapa loh. Sejak dia mengatakan perbedaan kita, Rasulullah Muhammad SAW tetap manusia. Dia mengatakan Yesus dan Bapa itu tidak seperti itu. Apa maksudnya? Artinya ada tiga pribadi yang kemudian adalah yang satu itu sendiri. Yohanes 5 nomor 18 misalnya. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah itu sendiri. Ini yang kalian imani. Sang Firman jadi manusia. Siapa Sang Firman itu? Baca kitab kalian. Yohanes 1, ya. Yohanes 1 nomor 1. Siapa Firman itu? Dia adalah Allah. Siapa Allah itu? Dia adalah Firman. Siapa yang menjadi manusia? Ya Firman, Sang Firman yang menjadi manusia. Berarti Sang Bapa yang menjadi manusia. Karena Allah dan Bapa sama dengan itu dia. Ini tidak bisa kalian pungkiri. Kalian mau tutupi dengan tembok setebal apapun, tidak bisa. Kalian menuhankan, mengilahkan, menyembah manusia. Titik. Pada diri Tuhan yang Maha Esa, pada diri Tuhan yang otoritas tertinggi, ada bagian dari dirinya itu manusia. Pernah dia menjadi manusia selama kurang lebih 30 tahun. Dan itulah yang kamu tuhankan. Kalau kita di Islam,
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia seutuhnya, manusia 100%. Kalau di Kristen, Yesus manusia 100% dan ilah 100%. Kurang apa lagi tuh? Jadi kamu kotori mulutmu, Edis, percuma kamu tutup-tutupin keimananmu yang menuhankan 3 pribadi sembahan, percuma. Jadi kalau kami taat kepada Rasulullah, ketaatan kami itu menghantar kami menyembah kepada satu otoritas tertinggi. Apa itu? Allah. Nah, Yesus juga betul menginginkan ketaatan seperti itu. Barang siapa yang menerima aku, sama menerima dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mendengarkan aku, sama dengan mendengarkan yang telah mengutus aku. Begitu kedudukan Rasulullah dan juga Yesus. Tapi ketika Kristen hadir, seketika itu ditafsirkan, seketika hal itu berubah. Bahwa siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat yang otoritas tertinggi. Artinya bahwa otoritas tertinggi inilah yang mengambil daging, mengambil rupa manusia untuk disetarakan dengan manusia, meski dalam keadaannya mengosongkan diri. Berarti yang mengosongkan diri, unyuk-unyuk berjalan, lahir dan seterusnya, itulah Tuhanmu. Berbeda dengan kami. Jadi memang gak sama kita, Edis. Lalu Anda mengatakan umat Kristen itu tidak paham bahwa dalam umat Islam gak paham, kami mengilahkan Yesus itu maksudnya kami mentaati dia. Waduh, Anda jangan sampai dimaki sama Kristen sekte lain loh. Ya, sekte lain itu memahami Yesus itu ya Bapak itu sendiri. Kalau Anda malu-malu untuk mengakui itu, Anda nggak bisa keluar dari jebakan itu. Itu sebagian kecil, Bang. Itu sebagian kecil. Itu bukan pemahaman kekristenan pada umumnya. Tapi lanjut, silakan Bang, silakan. Okay. Jadi mau seperti apapun pembenaranmu, Edis, Yesus bagi kamu itu adalah penyelamatmu. Dia diberikan kuasa dunia dan akhirat untuk menyelamatkan dirimu. Yang Bapa itu nggak lagi. Tinggal Yesus. Yesuslah penentu keselamatanmu. Berbeda dengan kami. Rasulullah Muhammad SAW ketika kami taati beliau, maka sekali lagi, muara ketaatan kami itu tertuju kepada Allah. Penyembahan kami, ibadah kami hanya kepada Allah. Tapi kalau kamu sudah stop, Yesus yang adalah jalan, adalah tujuan itu sendiri. Jadi kalau saya pinjam ya, kalau saya tafsirkan ayat Anda nih ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Itulah kamu. Itulah kamu, Edis. Pahami itu. Silakan. Silakan, Bang Edis. Jadi bedanya itu sudah jelas ya. Kalau di dalam intinya sebenarnya pahamnya itu sama. Cuman Zulkifli ini tidak memahami bahasa. Dia masih terjebak di bahasa-bahasa mentuhankan, menyembah yang dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Ya. Kenapa sih seseorang itu bisa dikatakan menyembah atau mentuhankan? Tadi sudah bilang kita di awal pertama. Menyembah hawa nafsu, menyembah berhala, mentuhankan hawa nafsu itu bisa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan atau melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Saya kasih contoh kalau misalnya. Kalau kamu melakukan kehendaknya setan, ya, mencuri, berzina, ya, dan lain sebagainya, kamu itu sebenarnya sedang menyembah setan, gitu loh. Kamu itu sedang berbakti kepada setan, ya. Sekarang ketika kami mentaati apa yang Yesus mau, apa yang Roh Kudus mau, itulah disebut kami menyembah Yesus, berbakti kepada Yesus. Dan ketika kami berbakti menyembah Yesus, di detik yang sama, di saat yang sama, kami menyembah Bapa. Ya, bukan berarti Yesus dan Roh Kudus itu adalah otoritas yang lain. Nah, sebenarnya sama itu di dalam tempat kamu. Ketika kamu mentaati Muhammad, ya, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau dikatakan kamu menyembah Muhammad, berbakti kepada Muhammad. Kamu nggak mau dibilang begitu. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia taat kepada Allah. Yang ditaati di situ siapa? Muhammad atau Allah di situ? Waktu dia mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Yang ditaati di situ siapa? Allah atau Muhammad? Siapa yang di depan di situ yang ditaati? Muhammad di situ yang ditaati. Kalau kamu taat sama Muhammad, di detik yang sama kamu taat sama Allah. Yang kamu sembah, yang kamu taati itu sebenarnya siapa, Jul? Gitu loh. Apakah Muhammad saja atau Allah saja atau dua-duanya? Bisa nggak kamu taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad?
Itu loh. Cuman masalah utamanya, masalah yang sangat-sangat penting itu adalah kamu tidak percaya bahwa Muhammad dan Allah itu satu. Ini problem yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena kamu percaya bahwa Muhammad itu di luar Allah, manusia biasa, tetapi ketika kamu mentaati seorang manusia biasa yang di luar Allah, kamu anggap itu mentaati Allah sendiri. Jadi sebenarnya yang menyembah manusia itu sebenarnya kamu, Jul. Gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang Muhammad mau. Cium-cium batu ke Arab, ikutin. Ya kan? Apalagi pokoknya semua yang ada pada Muhammad kamu turuti. Itu sebenarnya sudah jatuh kepada mentuhankan. Gitu loh. Cuman kamu nggak ngerti mentuhankan itu apa. Makanya kau baca itu At-Taubah 31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Atau Al-Jasiyah 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Diapain itu? Apakah hawa nafsunya itu dianggap sebagai Allah? Apakah dianggap hawa nafsunya itu sebagai penciptanya dia? Tidak. Gitu loh. Orang mentuhankan hawa nafsunya itu bukan percaya bahwa hawa nafsunya itu yang menciptakan dia, tidak. Tetapi bagaimana cara dia memperlakukan itu. Gitu loh. Ya, bagaimana cara dia melakukan perbaktian terhadap hawa nafsunya. Hawa nafsunya menyuruh pesta narkoba, dia ikuti. Ya, dikontrol dia oleh hawa nafsunya. Itulah jatuh kepada avodah di dalam bahasa Ibraninya. Perbaktian, penyembahan itu seperti itu. Bukan gerakan-gerakan badan. Jadi jangan kamu pikir orang nggak ke kuburan atau nunggang-nungging di depan pohon atau di depan batu, maka dia menganggap dia nggak menyembah berhala. Tidak. Ya. Dengan menjadikan uang, perutmu sebagai otoritas dalam hidupmu, itu sudah jadi berhala gitu loh. Perut dan uang itu sudah jadi berhala di dalam hidup seseorang ketika orang menempatkan itu sebagai otoritas tertinggi. Saya tanya sama kamu, apakah kamu tidak menempatkan Muhammad itu sebagai otoritas tertinggi di samping Allah? Dengan cara menjadikan ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama kamu mentaati Allah. Kan masalahnya kamu nggak percaya bahwa Muhammad dan Allah satu. Kami percaya Bapa dan Yesus satu. Itulah kenapa Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus merupakan pengejawantahan dari Bapa yang tak terlihat. Itulah kenapa dalam Bible dikatakan tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi barang siapa melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa. Seperti kamu sebenarnya, ketika kamu sudah melihat Muhammad, kamu itu sudah melihat Allah sebenarnya. Karena ketika kamu taat sama seorang manusia bernama Muhammad, di detik yang sama kamu mentaati Allah. Tapi kamu tidak percaya bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Ya, bagaimana kamu bisa mentaati manusia di detik yang Gantian, sama panjang kamu mentaati Allah? kali. Ada 17 pertanyaanmu tadi. Jadi gini, perintah Rasulullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Kami taat kepada Rasulullah. Taat kepada siapa? Taat kepada perintahnya. Apa muatan perintahnya? Nyembah Allah. Jadi kami taat kepada Rasulullah, taat kepada perintahnya. Kemudian dalam teori, dalam praktek kami taatnya kepada Allah, menyembah. Karena instruksinya seperti itu. Oke, kalau Anda mengatakan nyembah berhala, nyembah syahwat, nyembah nafsunya, nyembah ini, itu karena mereka mempertuhankan memang seperti apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kami mentaati Rasulullah, kami diantar pada posisi menyembahnya kepada Allah. Bedanya di kamu, sesuai dengan apa yang saudara terangkan, kamu mentok di Yesus. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Wow. Di situ kekeliruannya. Kalau Al-Quran yang Anda bahas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul. Bagaimana ada orang yang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya beribadah kepada Allah kalau tidak melalui Rasulnya? Caranya diajarkan oleh Rasulnya. Maka cara beribadah harus ditaati. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah, sembahlah Allah sebagaimana kamu melihat cara aku menyembah Allah. Makanya Yesus mengatakan, jika kau percaya kepada aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus menyembah kepada Allah. Lakukan, bung. Jangan malah yang kau sembah itu Yesus. Ketika Anda mengatakan tidak ada yang sampai kepada Allah di dalam kitab Anda, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuan terakhir itu adalah Bapa, bukan Yesus. Sama seperti Rasulullah.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Karena kenapa? Karena Rasulullah menteorikan, mempraktekkan mencintai Allah. Maka kami harus mengikuti cara itu. Kami harus taat cara-cara menyembah Allah itu kayak mana. Jangan menjadi beda. Sama seperti orang Yahudi. Yahudi taat kepada Bapak. Tapi begitu datang Yesus, taat kepada Bapak tapi tidak taat kepada Yesus. Tertolak dia. Harus mengakui Bapak satu-satunya Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Baru diterima. Itu yang perlu Anda pahami. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya, ajarannya. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Bapa juga mengajarkan menyembah dirinya. Berarti dua minta disembah, tidak. Bapa dan Yesus satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku mengajarkan ajaran Bapa. Apa itu? Taatlah menyembah hanya kepada Bapa. Tapi Edis justru menyembahnya kepada Yesus. Offside. Salah sasaran penyembahan Anda itu. Sehingga saya mengatakan tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Itu yang ada, yang Anda praktekkan sekarang. Padahal kalau di Islam, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Bukan sampai di situ. Wa ulil amri minkum. Apakah kemudian menyembah Rasulullah? Mentuhankan Rasulullah? Tidak. Mentaati perintah dia untuk beribadah kepada Allah. Harusnya Anda seperti itu. Tapi yang terjadi terhadap Edis, mentaati perintah Paulus untuk ibadah kepada Yesus. Bapak pensiun. Sang bapak menjadi penonton. Makanya kelak akan diusir semua kalian itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena yang harus dilakoni, yang harus diteorikan dan dipraktikkan adalah kehendak Bapa yang mengutus aku. Bukan atas kehendak Paulus, nyembah-nyembah aku, menuhankan aku, mengatakan aku penebus dosa. Itu yang perlu Anda pahami, Edis. Perbedaan kita itu terima kasih Anda sudah lakukan. Anda sudah jabarkan. Perbedaan kita di situ. Kamu ingin memaksakan Bapak dan Rasulullah Muhammad itu adalah satu. Satu dalam hal misi. Apa itu? Menyelamatkan manusia melalui ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ketika diperintahkan salat, Rasulullah salat. Sujud, Rasulullah sujud. Puasa, Rasulullah puasa. Dan itu diajarkan kepada kaumnya. Berarti satu mereka dalam misi dan tujuan penyelamatan. Tapi kalau Anda dengan Yesus berbeda. Yesus mengatakan taatlah kepada Allah, kamu taat kepada perintah Paulus. Dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Tuhan yang harus ditaati sudah dibatalkan. Seperti itu, Edis. Silakan. Silakan Bang Edis. Jadi begini ya. Saya khawatir ya, orang seperti Zulkifli dan kawan-kawan yang lain ini sampai detik ini tidak bisa membedakan antara taat kepada saya dengan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Jadi Zulkifli ini sudah penyantol di situ, udah nyangkut, dia macet udah di situ. Kenapa? Ya. Gini ya, kalau kalian tidak bisa membedakan dua kalimat tersebut, udah lebih baik kalian udah pensiun aja lah, ya. Jadi gini ya, saya cuma ngomong gini, taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan itu sesuatu yang berbeda dengan taat kepada saya. Taat kepada saya artinya mentaati pribadi saya, perkataan saya. Bukan atas nama siapa kecuali diri saya. Sedangkan taat kepada firman Tuhan yang saya sampaikan adalah taat kepada pribadi Tuhan dan perkataannya, bukan taat kepada saya. Sebab yang berkata di situ adalah Tuhan, bukan saya. Saya hanya penyampai saja. Saya rasa kalian harus paham di sini. Nah, Quran mengatakan apa? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka dia mentaati Allah. Ya, Muhammad juga pernah berkatakan, Jul, saya terus ulang-ulang ya. Barang siapa yang taat kepada aku itu siapa? Muhammad. Berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku itu siapa? Muhammad. Maka dia durhaka kepada Allah. Gini ya, Jul ya, saya mau bilang gini. Al-Quran mengatakan barang siapa taat kepada Rasul. Bukan barang siapa yang mentaati firman Allah yang disampaikan Rasul itu. Enggak gitu dia bilang. Quran enggak bilang gitu. Ya.
Juga Muhammad mengatakan barang siapa yang mentaati aku, bukan mengatakan barang siapa yang mentaati firman Allah yang saya sampaikan. Ya, seperti yang saya katakan ya, kalau Zulkifli dan kawan-kawan ini nggak bisa membedakan dua kalimat tersebut, mentaatiku dengan mentaati firman Tuhan yang saya sampaikan, udah lebih baik kalian pensiun, nggak usah lagi ngomong sama saya. Ya, yang saya maksud di sini begini ya. Kalau kalian taat kepada Muhammad sama dengan taatnya kepada Allah, bukankah di sini Muhammad menyetarakan dirinya dengan Allah, wahai Zulkifli? Ya, bukankah Allah adalah satu-satunya otoritas tertinggi yang harus ditaati dalam segala hal? Lalu bagaimana mungkin mentaati Muhammad setara perbandingannya dengan mentaati Allah? Ingat, bunyi ayatnya bukan taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Bukan begitu. Tetapi taat kepada sosok Muhammadnya. Kemana dia lari? Kemana dia lari? Naikin lagi itu di bawah, naikin lagi. Pental kayaknya ke pental. Tolong, Bung Kaisar. Halo, Bung Kaisar. Ya, sambil nunggu dia datang, saya lanjutin ya. Jadi kita sama-sama tahu ya, bahwa memang ada banyak yang harus ditaati di dunia ini. Misalnya taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, taat kepada atasan, taat kepada majikan, taat kepada suami, ya. Tetapi yang harus kita ketahui, ketaatan kepada subjek-subjek yang disebutkan tadi, itu ketaatannya itu tidak mutlak, ya. Seperti taatnya kepada Tuhan. Ada batas-batas tertentu yang tidak bisa ditaati seluruhnya. Ya, misalnya jika perintah-perintah mereka itu melanggar ya perintah Tuhan. Misalnya ketika orang tua menyuruh anaknya korupsi, jual narkoba, melacurkan diri, itu Jangan kepanjangan itu. Bang Juma gitu di bawah itu. Kaisar. Ya, sambil nunggu dia masukin lagi ya. Saya mau. Oke, baik. Maaf, saya ke pental atau apa nggak ngerti saya. Giliran saya, Edis. Kepental karena mentalmu udah ini kalau kamu nangkap ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jangan gitu. Jadi gini, sekalipun Kamu sudah. Kamu udah berapa menit? belum selesai Udah saya. tadi. Giliran Kamu saya, tunggu sampai giliran selesai saya. kok. Udah 10 Kamu menit. Giliran saya, tunggu sampai giliran selesai. Kamu tadi Udah, giliran saya. Bang Edis sedikit aja, coba dikit aja. Dikit aja. Ya, Tolong saya jangan terlalu cuma lama mau Bang bilang Edis. gini. Ya, mengapa ketaatan kepada Muhammad itu setara dengan ketaatan kepada Allah? Bagaimana mungkin mentaati seorang manusia? Ya, dia menerima Itu saja ketaatan yang diulang, mutlak iya, kepada paham. Muhammad. Enggak apa-apa. Jangan Nggak apa-apa. diganggu Habis itu dong. Tadi Bang dia Juma ngomong panjang lebar pun bebas. sehari dia ngomong saya tunggu kok. Ya, oke. Sehari dia ngomong saya Silakan. Oke, ya. lanjut. Jadi gini yang Abis ini saya Bang bilang Juma sama nggak ditunggu. Zulkifli dan kawan-kawan. Gini ya, apakah Muhammad adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan? Jika Muhammad pernah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Allah menjadikan Muhammad sebagai role model? Gak ada kalimat lain, itu aja kalimat yang diulang-ulang. Nah, diganggu terus. Ini pengembara Oke, kita- akal ganggu ini. Diutus dia untuk Pengembara ganggu sebenarnya ini. dikit kan. Enggak. Coba lanjut. Jadi gini ya, kalau Muhammad bisa berbuat salah, bagaimana mungkin seluruh manusia itu disuruh mentaatinya dan ketaatan kepada dia itu sama dengan Enggak, ketaatan kepada Allah? kita jangan kasih nilai. Kita jangan kasih nilai baginda Muhammad, jangan. Kita Enggak, gini. fokus aja dulu. Betul. Gini, Udah, nggak apa-apa. kalau Sepakat. kamu Ya, mantap, mengimani Yon. Muhammad yang bisa salah melakukan kesalahan, kemudian ditaati Muhammad itu seperti ketaatannya kepada Allah, ya tolong aja pikir-pikir ya. Bagaimana kalau kamu mentaati lampu merah yang bisa rusak? Oke, Maka akan silakan, tiba Bang Juma. saatnya kamu akan mendapat celaka gitu loh. Jadi gini, bedanya sekarang begini, saya ngomong sama Kristen ya. Kami itu tidak menganggap bahwa Yesus itu Ini apa di ini? luar Ini debat Bapa. atau khutbah ini? Nyet. Wah, Giliran lari saya, nih. Nyet. Kau Udah diam. keluar bahasa-bahasa Kau Islamnya kan? Kan keluar bahasa-bahasa Ya Islamnya. nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kau kan Jadi gini, menghantam Islam saya cuma itu mau bilang dengan begini, pola-pola yang Jul, kamu Jul, punya saya dan cuma kamu mau bilang dikasih gini, ruang kami di orang sini. Kristen. Giliran Tadi kamu saya, ngomong weh. nggak ada yang ganggu Kalau loh. mengenai Kristen Kamu silakan ngomong kamu nggak di ada yang internalmu. Nggak ada yang ganggu. Tuyul, Kami orang kelamaan Kristen kau. percaya bahwa Yesus itu Astagfirullahaladzim. tidak di luar Bapa. Jadi ketaatan kami kepada Yesus Astagfirullahaladzim. itu adalah ketaatan kepada Bapa juga. Inilah Saya kalau katakan kita sama di kamu, Komal Muhammad di Kristen luar ya Allah nggak? begini teman-teman ya. Oke, Muhammad di luar Komal Allah Kristen nggak? itu Atau begini. Muhammad sebagai Ya representasi sudah, dari Allah iya. nggak? Dia Itu pertontonkan saja. cara-cara Kristen ini gini nih. Dari Cerdik zaman seperti purba itu ular. saja. Ya, Jul, silakan. Oke, pertanyaan giliran saya saya. sama Kamu duduk Pertanyaan cantik saya- di situ, saya pakai tutup- otakmu. Saya tutup dengan pertanyaan kepada kamu. Apakah Eh. Muhammad di luar Allah
dan ataukah Muhammad representasi dari Allah? Jawab. Inilah bedanya monyet dengan manusia ya. Kalau manusia itu punya etika dalam berdialog. Oke, kamu diam. Kau katakan di awal narasimu, taat kepada saya dan taat kepada firman. Belum pernah ada perintah Rasulullah untuk menyembah dirinya. Sama seperti Kristen menyembah Yesus, belum pernah. Belum pernah ada pernyataan Rasulullah yang mengatakan dengan hadirnya dia, maka seluruh perintah-perintah Tuhan, ya, tunggu sabar, karena kamu sudah menjawab bahwa Yesus dan Bapakmu itu adalah satu. Dari awal saya tunggu tadi kamu, sekarang kamu juga saya potong. Apa menyembah itu? Baru 15 detik udah kamu potong, Dis. Ya, apa menyembah itu? Menyembah itu adalah mengambil semua data-data dari nabi-nabi palsu untuk mendudukkan Yesus setara dengan yang mengutus dia. Apa itu? Apa itu? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah manusia, adalah Tuhan yang menebus dosa manusia. Yesus adalah Allah Bapa yang mengambil rupa manusia. Itu yang dikatakan menyembah. Oke? Makanya kedudukan Yesus sebagai nabi itu sudah hilang. Yang ada kedudukan Yesus sekarang bagi Kristen itu adalah pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian. Oten. Kan kau belat-belit. Paham? Oke, lanjut. Kan kau Lantas kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu taat kepada Yesus, sebenarnya Kristen itu tidak taat kepada Yesus. Taat kepada perintah-perintah orang-orang yang datang setelah Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Gitu. Lalu kemudian yang ada yang kamu katakan sekarang itu adalah Kristen taat kepada pribadi manusia Yesus dan tidak taat kepada sabda yang dibawa oleh Yesus. Jadi Yesus itu tidak ditaati oleh Kristen. Dia nggak bisa jawab. Apakah Muhammad di luar Allah? Astagfirullahalazim, ya Apakah Allah ya Muhammad di luar Allah? Karim. Oten, ajaran kasih Simple, kok Jul. gini. Apakah Muhammad di luar Gitu Allah? loh. Ajaran Kenapa kepanasan ini mau kok gini. Apakah Muhammad Ya Allah ya representasi Iya, Karim. apakah Muhammad di luar Kurangi Allah? makan Ini mau anjing dijelaskan. Edis supaya kau berhenti menggonggong. lari. Ya kan? Apakah Muhammad Ini kalau saya representasi bicara dari Allah? begini nanti dibilang penghujat, penista. Itu Kamu Bang Suma potong dikenal saya penghujat, tadi. penista. Kamu potong saya Gitu juga loh. potong kamu. Kamu Loh, nunggu justru selesai. saya di-kick dari sini loh, biar kau bebas ngomong. Nggak ada yang Kurang kamu. ajar kau Edis. Siapa yang kick kamu? Nggak ada Astagfirullahalazim. yang kick kamu, Jul. Udah kau diam. Ini giliran saya. Tadi katanya biar Pertanyaan 1 jam bukan saya itu. ngomong. Pertanyaan saya, apakah Muhammad Saya di nggak luar perlu Allah? pertanyaan kau. Nggak Apakah perlu Muhammad pertanyaan di luar kau. Allah? Saya hanya perlu menanggapi penyesatan yang Yang barusan saya kau tanya, sampaikan. apakah Muhammad di luar Allah? Saya tidak butuh pertanyaanmu. Saya nggak butuh pertanyaanmu. Nah, bingung Saya kamu. hanya ingin Apakah membantah Muhammad argumen representasi kamu dari yang Allah? menyesatkan Sehingga mentaati barusan. dia sama dengan mentaati Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Apakah Muhammad representasi dari Allah? Berarti Yesus Apakah itu Muhammad harus representasi dari Allah? ditaati sebagai utusan Tuhan, Apakah bukan Muhammad Tuhan representasi itu dari Allah? sendiri. Itu yang saya tanya. Oke, jadi kita berbeda. Apakah Kamu Muhammad menuhankan representasi dari manusia, Allah, Jul? kami tidak menuhankan baginda Rasul Muhammad SAW. Kami mentaati beliau. Kamu mentaati apa yang dia mau. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kamu mentaati dia, Kurangi menuruti makan kemauan dia. anjing. Kurangi Mana makan sih? anjing, Edis, Kurangi supaya kemana-mana. tabiatmu itu tidak seperti itu. Please. Oke, hargai forumnya Bang Kaisar. Kau duduk cantik dulu. Anggap saja tadi aku sudah kasih kau daging atau saya sudah kasih kamu di itu luar tulang. Allah? Edis, saya tidak pernah bertanya samamu. Paham? Kamu saya hitung-hitung pertanyaanmu sudah 249 pertanyaan loh. Apakah Muhammad di luar Allah? Kamu sudah baru beberapa menit ini pertanyaanmu sudah 243 juta miliar pertanyaanmu. Jadi kau itu cuma bertanya. Diam dulu. Anggap saja ini saya sedang mempersiapkan tulang untuk kau. Diam. Saya bantah pernyataan-pernyataanmu tadi. Yang saya tanya, Oke? apakah Muhammad Diam representasi dari Allah? dulu. Cuma Ini itu yang saya giliran tanya. saya. Astagfirullahaladzim. Jadi benarlah ya para dokter mengatakan bahwa
Orang-orang itu dipengaruhi oleh nutrisi yang mereka makan. Oke? Yang saya tanya, Ini kamu sedang praktekkan ini. Kamu kayak gugup dari tadi. Orang lagi ngomong, kau ngomong juga. Om Zuma, Diam dulu, diam dulu, diam dulu. Aku ngomong Diam jadi dulu. nggak bisa kedengeran. Kamu Diam kecilin dulu. suaranya. Diam dulu, semuanya diam. Diam dulu, semua diam. Wahai pemakan guguk, diam dulu. Biarkan saya membantah semua tuduhan Edis. Oke? Diam dulu ya. Oke, tenang, tenang, Yang saya tenang, tanya, apakah tenang, Muhammad tenang. adalah representasi dari Allah? Tenang, diam, diam. Pemakan guguk, diam. Diam Yang dulu. Saya tanya apakah Muhammad Saya representasi membantah dari Allah? dulu Kenapa argumentasimu bingung? tentang Rasulullah Muhammad SAW. Diam dulu, diam, please. Diam sama Zuma, diam dulu. Oke, Ini oke. mana? Kalian Oke, tuh jadi jangan gitu, saya jangan kembali gitu. kepada Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tiada lain hanyalah firman yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ketika kami taat kepada Rasulullah, maka kami dihantar pada posisi peribadatan Taat hanya kepada manusianya Allah. ya, taat kepada Hanya manusia ke- Muhammadnya ya. Pak Edis jangan diingetin dulu. Kalau taat kepada manusianya, Edi, saya akan sama sepertimu, menyembah manusia anak Maria. Taat kepada Muhammadnya, kamu bilang gimana sih? Kami taat kepada perintah wahyu yang disampaikan Nggak ada, beliau. jangan diedit, Ayatnya bukan nggak gitu Bang bunyinya. Juma. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kami taati adalah wahyu yang diterima dari Allah, yang mengajarkan kami menyembah beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak ada satu manusia pun di Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sama kedudukannya Yesus di dalam Kristen. 3 di dalam 1. Rasulullah tidak seperti itu. Allah itu tauhid, Allah itu ehad. Dia satu-satunya sembahan yang benar. Rasulullah bukan sembahan, dia hanya rasul. Sama seperti Yesus, Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya tidak ada firman yang Yesus terima untuk mengantarkan manusia sehat akal menyembah kepada anak Maria. Nggak ada. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi firman itu telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Dan kemudian Bani Israel itu percaya, pengikutnya percaya bahwa Yesus itu rasul penyampai firman. Oke, sehingga tidak ada ke-11 muridnya yang menuhankan Yesus layaknya Kristen hari ini. Pahami itu. Nah, kami terhadap Rasulullah, ketaatan kami kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kami untuk mendudukkan dirinya hanya sebatas Nabi dan Rasul. Makanya dikatakan, makana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Tidak ada umat Islam yang mendudukkan dia 3 dalam 1. Berbeda dengan kamu. Yesus itu penyampai firman. Dia itu nabi dan rasul. Tapi apa yang terjadi di agamamu? Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Sehingga apa? Sehingga dia didudukkan lebih dari manusia. Dia siapa? Dia adalah Tuhannya Kristen yang menjelma menjadi manusia. Kamu jangan samakan dengan kami. Rasulullah itu kami taati atas perintahnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya, ketika kami taat kepada Rasulullah, kami semua berbondong-bondong menyembah beribadah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Laksana kamu mendudukkan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Apa datanya? Segala sesuatu ada karena dia. Dia siapa? Firman. Firman yang mana? Firman yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Gitu, silakan. Bentar Giliran dulu. Edis Bang. Baik, Jangan ya. panjang-panjang. Jadi saya minta Silakan, bro. Jul Kipli nggak ngomong ya. Saya tadi tuh dia ngomong, saya tunggu sampai kelar. Saya ngomong dia panik dia. Kalut Edi, dia sebelum kalau saya ngomong. dikik, Edi, sebelum Kalau saya saya dikik, ngomong, dia kau itu kalut. ngomong terus seorang diri Kalut sampai dia saya kalau dikik. ngomong. Ya, Oke, sekarang sampai oke, saya sekarang kamu dikik. diam. Pahami Jul, itu. sekarang gantian. Jul, sekarang bisa gantian nggak?
Kamu udah selesai kan? Makanya emang enak kalau kau lagi ngomong, Oke. orang lagi ngomong, gak enak kan? Sekarang- Makanya oke, jangan kau sekarang lakukan kamu diam. lagi seperti Ya. itu. Jadi gini, jadi Zulkifli dan kawan-kawan ini selalu obral omongan dengan kata-kata begini, bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Itulah kenapa kalian menganggap bahwa setiap perkataan Muhammad itu adalah wahyu yang kalian jadikan sebagai pedoman atau hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalil bahwa setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu dan bukan berasal dari hawa nafsunya tercatat memang di dalam An-Najm surat An-Najm 3 dan 4 yang mengatakan wa ma yantiku anil hawa wa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan. Saya tambah lagi, kalau Zulkifli kurang, saya kasih kamu satu lagi, ya. Jadi dalil bahwa apa yang keluar dari lisan Muhammad tidak lain hanyalah kebenaran, itu juga tercatat di dalam satu riwayat ketika Muhammad mengucapkan hal tersebut kepada orang yang menerawatkan hadis seperti ini. Kamu dengerin ini Jul, saya tambahin ini dalilmu biar kuat, ya. Dari Abdullah bin Amr dikatakan, dahulu aku sering menulis seluruh apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh yang kau dengar dari Rasulullah? Padahal dia adalah seorang manusia biasa yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat. Perhatikan ini Jul. Dia memberikan isyarat dengan jari ke mulutnya dengan berkata, tulislah demi Allah zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Tidak keluar darinya, maksudnya mulut, sambil nunjuk ini ya, jarinya nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Jadi Muhammad mengatakan Jul, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak dipegang omongan Muhammad? Ya, saya bacakan satu peristiwa. Ya, di dalam Al-Quran Muhammad sendiri ditegur sama Allah dengan mengatakan di dalam At-Tahrim ayat 1, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun. Sekarang saya tanya sama kamu Jul, kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad adalah yang diwahyukan Allah, kenapa dia ditegur oleh Allah karena ucapannya mengharamkan yang dihalalkan Allah? Ya, Jul, coba kamu pikir Jul, kalau memang betul Muhammad itu selalu mengucapkan yang diwahyukan Allah, kenapa hanya untuk menyenangkan istri-istrinya dia mengatakan sesuatu yang harus ditegur oleh Allah? Ya? Bukankah dia mengatakan sesuatu berdasarkan yang diwahyukan Allah? Lagi pula ya, ada satu peristiwa, ya saya bacakan lagi dari Anas, bahwa Nabi Muhammad pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Udah 10 Lalu ia menit, berkata, udah 10 menit. sekiranya ia tidak melakukannya, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah, ketika Belum, bro. perkataan Tadi itu mau- dituruti oleh para petani kurma, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika perkataan Muhammad dituruti oleh petani kurma? Mereka gagal panen. Dan ketika mereka gagal panen, apa dikatakan Muhammad? Tahu nggak kamu apa yang dikatakan Muhammad? Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Terus ngapain Muhammad kemarin ngomong yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Jadi omonganmu bahwa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan nubuatan, itu langsung hancur total. Kenapa? Kenapa? Pasti kamu ngeles. Oh, dia itu yang ditaati dalam perkara agama, dalam perkara duniawi nggak usah dipatuhi. Itu pasti jawaban ngelesmu pasti itu. Tapi sayangnya tidak ada di situ dikatakan yang dikatakan oleh Muhammad dalam urusan agama itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Nggak ada dikatakan begitu kecuali kamu edit dulu itu. Kamu edit dulu di situ, kamu tambahin dalam kurung dalam urusan agama maka kita harus taati. Jadi kamu terjebak di kata mentuhankan Jul. Sekarang saya tanya Jul, kalau kamu mentaati iblis, menuruti iblis, Pertanyaan ke kepada 540 kemauan juta iblis, kali. maka kamu itu menyembah iblis.
Sekarang kenapa kamu tidak pakai standar yang sama? Ketika kamu menuruti semua kemauan manusia Muhammad, maka kamu sudah sama dengan mentuhankan Muhammad. Zulkifli, silakan. Oke, baik. Jadi kalau menerangkan tentang Islam, ya harus orang yang memiliki titel, orang yang ilmunya bersanad, orang yang memiliki kepiawaian di dalam Al-Quran, hadits, tafsir, dan minimal dia bisa baca Quran, baru bisa didengarkan. Kalau kami orang cuma nyemahan hanya mau menyematkan Al-Quran, itu tertolak. Maksudnya kenanya di belakang kuping gitu loh. Ya, umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi dengan umat yang membaca kitabnya saja nggak bisa, terus tampil mau membahas Rasulullah, nggak bisa, percuma. Kebenaran apapun yang kamu bawa tertolak demi ilmu sanad. Pahami itu. Di kaidah Islam tidak ada ilmu tanpa sanad, tertolak dia. Kebenaran apapun yang dia bawa. Itu satu. Catat itu. Jangan kau kotori usiamu dengan hal yang sia-sia, karena tidak ada umat Islam yang akan mendengarkan kamu. Kita masuk kepada tema tentang ketaatan. Taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadirkan manusia itu duduk pada posisi hamba Allah, umat Rasulullah, nyembah hanya kepada Allah dan mengimani Rasulullah sebagai Rasul Allah. Itu poinnya. Bedanya dengan kamu malu-malu mengakui bahwa sang Bapa itulah Yesus itu sendiri. Kamu malu mengakui itu, malu semalu-malunya. Itu yang harus kamu sadari. Yesus bagi kamu itu dikatakan dalam konsep kalian setelah beberapa kali konsili untuk sayembara menentukan siapa Yesus ini, duduk pada posisi sang ilahi itu sendiri yang datang sebagai manusia. Pahami dong. Jangan kau membawa literasi tentang Islam sementara kamu nggak paham agamamu sendiri. Yesus adalah manusia 100% dan dia adalah Tuhan 100%. Itu telan bulat-bulat, karungin telan tanpa air. Supaya kamu tuh punya otak itu berfungsi gitu loh. Kalau kami kepada Rasulullah, perintahnya kan sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Jadi perintah Allah itu apa? Perintah Allahnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Begitu caranya Edis kalau mau menjelaskan tentang iman Islam gitu. Ya, begitu. Baru kau didengarkan sama umat Islam, baru dipercaya. Tapi kalau begini, ada di dalam riwayat, saya tambahkan satu ya, nenekmu kiper, mana bisa kau ngajarin ikan berenang? Kamu kucing, mau ngajarin ikan berenang kayak mana caranya? Kamu habiskan usiamu sia-sia, ya. Nah, kembali. Jadi ketika perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, ketaatan manusia kepada Allah apa? Jadikan utusanku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku, sebagai nabiku yang kuutus kepadamu untuk seluruh umat manusia. Itu berarti taat kepada Allah. Jangan engkau menyembah selain daripada aku, itu taat kepada Allah. Jangan engkau menduakan aku, itu taat kepada Allah. Jika kamu berdosa, bertaubatlah kepada aku, itu taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Rasulullah? Wahai umatku, sembahlah Allah, jangan kau duakan dengan apapun. Itu taat kepada Rasulullah. Wahai umatku, jangan kau memujiku berlebih-lebihan. Hanya Allah, subhanallah, segala puji hanya kepada Allah. Aku hanya manusia biasa. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu, kamu pertontonkan tadi itu, justru mempertontonkan Rasulullah hanya manusia. Ketaatan kami, ketaatan sebagai umat kepada Rasulnya. Ketaatan kami hanya mendudukkan dia sebagai junjungan kami menuju kepada Allah. Perbedaannya dengan kamu, ketaatanmu kepada Yesus mendudukkan fisiknya Yesus itu Tuhan, pencipta yang datang mengambil rupa manusia. Sampai-sampai harus dibuatkan cerita, mayatnya harus bangkit pada hari ketiga. Habis itu mayatnya harus terangkat ke langit. Setelah itu dia atas di surga. Setelah di surga, duduk juga di samping kanan sang Bapa. Supaya apa? Supaya dia tetap pada keilahiannya. Maksudnya, Kristen itu adalah agama yang mempertuhankan makhluk bernama Yesus, anak Maria, adik kakaknya daripada Yakobus.
Itu jangan kau pungkiri itu. Kau penyembah kakak Yakobus. Kau penyembah anak tirinya Yusuf. Kau penyembah cucunya Daud. Kau penyembah anaknya, ponakannya Zakaria. Kau penyembah sepupu satu kalinya Yahya. Kau penyembah ponaannya Elizabeth. Berhenti kau mempersamakan antara aku denganmu. Lakum dinukum waliyadin. Aku penyembah pencipta, kamu penyembah ciptaan. Itu perbedaan kita. Edis, silakan. Bukan ciptaan kawan-kawan. Silakan lanjut Bro Edis. Iya. Hah? Yesus bukan Jadi- ciptaan? Oh jadi- my God. Ini Otak gimana pindah ini? ke Saya udah tumit. ngomong belum ini? Sabar, ini giliran waktunya Bang Edis. Iya. Jadi Lanjut Bang. jadi begini ya. Ingat Edis, Meskipun ingat ini- tadi ada yang mengatakan Yesus bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Kau jangan nyangka lagi tuh. Itu Demian yang mengatakan. Oke, oke. Udah belum? Kamu ngomong udah belum? Nanti kamu kalau ngomong saya potong terus kamu nangis Iya. lagi. Ya. Ada yang nyeletuk Jadi- tadi untuk menguatkan bahwa Tuhanmu itu manusia. Yesus bukan ciptaan. Oke, oke. Seperti inilah ya kelihatan kekanak-kanakannya ya. Jadi Jangan seperti nangis. yang Kan dulu saya yang sudah mulai bilang potong. tadi ada yang nyeletuk Yesus Lihat itu dong. bukan ciptaan. Telan lihat itu. nih. Jangan kaki kau katakan Yesus bukan Tuhanmu, bukan sembahanmu. Dia bukan ciptaan. Berarti dia pencipta. Masih kurang, Jadi ya udah, kau kalau jangan masih lagi kurang, lilit tambahin lagi lidahmu. waktunya. Itu Tambahin ilmu lagi dari waktunya kalau masih Demian. kurang. Oke, oke, oke. Giliran Bang Edis, jangan dipotong dulu, sabar. Enggak apa-apa, suruh dia ngomong dulu kalau udah puas baru. Udah puas belum? Oke, Edis. Edis. 30 detik. Kamu harus akui bahwa yang dikatakan oleh Demian, Yesus itu bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Kalau dia pencipta, itulah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi Yesus menciptakan dirinya menjadi manusia untuk mati. Artinya dia bunuh diri. Silakan. Ya, sebelum ke Bang Jadi- Edi, saya luruskan dulu. Saya Sebentar, mengatakan Demian biar di saya dalam aja yang jawab Islam. Demian. Gini. Di dalam Islam saya bilang loh, bukan di dalam Kristen, ini nggak nyambung nih semua ini. Hey, saya nyumbang tertawa aja. Di dalam Islam Yesus bukan ciptaan. Ilmu dari mana itu? Saya bilang di dalam Islam Ini jadi firman siapa ini yang dalam debat ini kalam sekarang hati bukan ciptaan. Kalian kan mengimani Quran firman Tuhan itu bukan ciptaan kan gitu. Saya bilang Islam loh. Saya nggak bilang Loh. Kristen. Ini sedang membahas Yesus. Inilah Kalimat gimana. terakhir saya, Yesus Jul. itu ciptaan. Kamu udah Kamu selesai nyeletuk. belum ngomongnya, Yesus Jul? bukan ciptaan. Jadi gimana Demian? Yesus itu ciptaan atau bukan? Dulu, jangan dipotong-potong. Jangan Enggak. mengalihkan Ini dong. masalah Jangan Yesus. Bang Edi. Yesus itu ciptaan atau bukan? Oke, kapan giliran Bang Edis? Enggak, saya tanya sama Yesus itu ciptaan atau bukan? Jangan mengalihkan dong. Jangan mengalihkan. Asik. Demian, kamu harusnya diam juga Kau Demian. keok. Jangan kamu ngomong terus. Kalau kamu ngomong malah tambah panjang nanti. Iya, oke. Silakan Bang Edis. Jangan dipotong ya Juma ya. Gini loh. Ya, Zulkifli ini nggak tahu apa yang lagi saya omongin ya. Tadi sudah saya bilang, Jul. Apa sih menyembah itu? Kamu nggak ngerti apa itu menyembah itu, kamu nggak ngerti. Ya, di dalam Quranmu itu, di situ disebutkan bahwa ada rahib-rahib dan ulama disembah, dijadikan Tuhan, ada itu. Di dalam At-Taubah 31. Apa katanya? Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Kan itu aja yang diulang-ulang. Bukan berarti bahwa rahib-rahib itu dan alim ulama itu dibikin jadi Allah, adalah Allah. Bukan begitu, Jul. Ditempatkan posisinya itu setara dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mentaatinya tanpa batas, tanpa ampun. Apapun yang diomong harus kamu taati. Makanya kamu harus pahami itu. Ya, kamu tadi saya tanya tapi nggak kamu jawab. Pertanyaan saya sama kamu simple. Apakah Muhammad itu adalah representasi dari Allah? Sehingga kalau kamu mentaati Muhammad sama dengan kamu mentaati Allah. Ada nggak kalau kamu mentaati si Tony atau siapa gitu kamu jadi mentaati Allah? Ada nggak kayak gitu? Cuman Muhammad, Jul. Ketika kamu mentaati Muhammad, maka kamu mentaati Allah. Kamu nggak bisa menyembah Allah tanpa mentaati Muhammad. Bagaimana cara kamu menyembah Allah? Dengan cara mengikuti Muhammad. Ulang-ulang terus deh. Iya kan? Ulang-ulang lah. Contoh misalnya cium batu ke Arab. Kamu cium batu ke Arab. Ya kan? Ngapain lagi? Ya, mau beribadah kamu. Disuruh kamu misalnya minum kencing onta. Kamu minum kencing onta.
Kamu turuti semuanya. Semuanya kamu turuti. Saya cuma mau bilang sama kamu begini, Julia. Kalau kamu nurut-nurutin iblis, nurut-nurutin setan, kemauannya setan, maka kamu itu sudah menyembah setan. Kamu harus sadari itu. Ya, menyembah setan itu bukan berarti kamu tunggang-tungging di depan pohon atau tunggang-tungging depan batu, enggak. Dengan kamu melakukan apa yang setan mau, ya, melakukan kehendaknya, kamu itu sudah berbakti beribadah kepada setan. Jangan mengulang-ulang terus. Itu Sekarang saya tanya sama kamu, Jul, apakah kamu mengikuti, menuruti kemauan Muhammad? Karena kamu mengikuti kemauan Muhammad itu perintah Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka dia taat kepada Allah. Apakah Allah telah menjadikan Muhammad sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu? Menjadikan Muhammad sebagai ilah? Pertanyaan saya sama kamu cuma simple, Jul. Apakah Muhammad itu representasi dari Allah? Itu gak kamu jawab sama sekali, gak kamu sentuh. Ngeles kamu tadi, kalau gak paham bahasa Arab. Saya boleh jawab? Jul. Itu bukan jawaban. Ya. Saya boleh jawab? Sebentar, belum selesai. Belum, Bang. Ya, Pertanyaan terlalu banyak, sudah 4 belum juta selesai lebih ini. pulangnya. Saya cuma mau bilang begini ya sama teman-teman ya. Memang bahas agama ini ada level yang masih level anak-anak atau level ritual dengan level rohaniah ya. Kalau level rohaniah itu sudah paham dengan apa yang saya utarakan. Kami orang Kristen ya, seperti apa sih menyembah Yesus itu? Kalau orang Kristen yang awam kamu tanya, menyembah Yesus itu artinya ke gereja. Itu orang Kristen yang awam. Tapi kalau orang Kristen yang sudah paham, menyembah Yesus itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya. Contohnya mengasihi sesama, ya, berbuat baik bla bla bla, melakukan apa yang Yesus mau. Kamu bilang, "Oh, kami tidak berlebih-lebihan memuji." Jul, kamu pergi ke masjid. Kalau kamu baca Quran, di dalam Quran itu tidak boleh kalian seru nama di masjid itu selain Allah. Nggak boleh, itu ada ayatnya dalam Quran. Jangan kalian seru nama selain Allah di masjid. Nama siapa yang kalian suruh-surukan di masjid, Jul, kalau bukan nama Muhammad? Ya? Kalian memuji-muja siapa kalau ini? Dengan menyanyi, Ya Rasul salam alaika, Ya Rasul. Kalian bernyanyi, bermuji-muji Muhammad, Jul. Jangan bohong, Jul. Bahkan dalam sholatmu, Jul, kamu mengatakan Assalamualaikum ya Nabi dalam sholatmu. Percaya nggak kamu dalam sholatmu kamu mengucapkan salam kepada Muhammad? Dan waktu kamu mengucapkan salam kepada Muhammad, apa kamu mendengar? Ya, kamu bacalah, Jul, hadis-hadis ya yang mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta oleh karena nur Muhammad. Saya cuma mau bilang begini, Jul, ya. Kalau ilmumu baru cuma sekedar hal-hal yang bersifat ritual fisik, ya memang kita belum level. Mungkin kamu ngomong sama orang-orang yang levelnya masih ritual fisik. Ya. Kembali ke pertanyaan dasar. Coba kamu jelaskan sama saya. Apakah Muhammad itu di luar Allah sehingga kamu mentaati Muhammad itu setara kedudukannya dengan mentaati Allah? Dan apakah Muhammad itu representasi pengejawantahan dari Allah yang tidak pernah kamu lihat itu? Silakan. Oke, baik. Jadi Edis ini pingin kali kita itu seperti dia ya, pagan gitu ya, nyembah manusia gitu. Meski tadi dibungkus ya, apa sih menyembah Yesus itu menurut Kristen awam dan menurut Kristen yang sudah hebat kayak Edis? Ya. Menyembah Yesus katanya itu adalah mentaati perintahnya Yesus. Perintah Yesus untuk menuhankan dia setara dengan Tuhan itu apa? Mana? Bahkan tadi ada yang nyeletuk, dia itu bukan ciptaan. Bahkan semua Kristen akan mengatakan, Yesus bukan ciptaan. Semua. Meski di dalam kitab kalian sendiri diterangkan dalam Wahyu 3 nomor 14, dia adalah permulaan ciptaan. Semua Kristen mengatakan, Yesus bukan ciptaan. Kalau ada yang mengaku Yesus itu ciptaan, dia sudah mu'alaf. Cuman malu-malu. Makanya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada lagi Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu pada saat-saat tertentu aja disebutkan.
Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Yesus bagi Kristen itu adalah Allah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Ketika dia menjadi manusia, 100% manusia, 100% ilahi. Lari Itulah kamu kemana-mana. Yang saya tanya bukan Oke. itu. Yang saya tanya apakah Muhammad representasi Saya dari tidak Allah dan di perlu, luar Allah? saya tidak perlu mengikuti maunya. Maunya, Berarti kamu nggak saya bisa nggak perlu. jawab. Oke. Berarti kamu nggak bisa jawab. Ngapain kamu ketika kemana-mana? Rasulullah Itu yang ditanya kok. ketika umat Islam itu mentaati Rasulullah dengan bersalawat kepada Rasulullah, salawatnya apakah itu menduduki jabatan sebagai pencipta langit dan bumi? Tidak. Salawatnya Nggak bilang begitu. hanya Saya bisa pujian. Salawatnya Saya bisa hanya bilang begitu. pujian. Rahib-rahib Salawatnya itu juga hanya dituhankan, pujian bukan kepada berarti siapa? rahib-rahib itu dianggap Kepada pencipta langit dan Rasulullah bumi. Muhammad Tidak. Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Bahkan Allah juga mengatakan salawatnya kepada beliau. Assalamualaikum. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ditanya Wa dari tadi apakah innaka la'ala Muhammad khuluqin representasi dari azim. Allah? Wa Kamu nggak jawab kemana-mana. innaka la'ala khuluqin azim. Allah pun bersalawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah. Kami umatnya menyanjung beliau. Kenapa kamu yang nangis? Ini sanjungan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah aja disanjung oleh Allah. Kami umatnya harus dong. Karena beliau, dari beliau kami bisa membedakan antara ciptaan dan pencipta. Oke, sekiranya tidak ada Yang beliau, saya tanya sama negara kamu, apakah Muhammad itu representasi dari Allah? pertanyaanmu ini yang ke 4.100.000. 4.100.000 Bilang aja ini kalau nggak bisa pertanyaanmu. jawab tuh Oke, pengembara ini akal pertanyaanmu modal yang tuh. ke Silakan pengembara akal jawab. 4.100.000. Sementara saya Pengembara tidak akal pernah silakan jawab. satu Itu pun Julkifli nggak bertanya. bisa jawab dia. Oke, Julkifli Saya nggak bisa mau jawab. Rasulullah sama Muhammad Zuma. Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya manusia. Dia hanya manusia. Dia hanya rasul. Dia hanya Aku nabi. boleh nanya nggak sama Bang Makana Apakah dia Muhammad pengejawan aba tahan? ahadim min Kak Edi, saya boleh nanya rijalikum nggak Pak Edi sama Bang walakin Zuma? Yang Rasulullah saya tanya wa Dul, khataman apakah dia nabiyyin. itu adalah pengejawantahan dari Allah? Saya Bukan. mau nanya nggak sama Bukan, Bang dia Zuma? Rasul Bagaimana lu? Allah. Bagaimana berarti dia Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia manusia Saya sebagai nggak utusan tanya, Allah dia ini, dia untuk itu yang saya menyampaikan tanya. wahyu Kenapa? dari Oh, iya, Allah. dengan kembali Allah In kedudukannya. huwa illa wahyu yuha. Dia diutus kepada manusia sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu. Lari yang saya tanya, lari kamu yang saya tanya. Kan saya sudah bilang, saya sudah jawab, bukan. Dengan taati Allah. Taat kepada beliau itu adalah ketaatan menyembah kepada Allah. Kenapa? Sama ketika Kenapa taat sama manusia kok taat sama Allah itu Loh, sama? karena dia memerintahkan hal yang benar, menyembah kepada Allah. Memerintahkan yang benar. Kamu taat kepada presiden sama dengan Kamu taat kepada Paulus, kamu taat kepada Paulus menuhankan Yesus. Itu salah. kemana-mana. Tapi kalau Anda taat kepada Nggak ada Yesus, ditaati menyembah hanya kepada kepada Paulus. Allah, Nggak itu yang ada. benar. Nggak Itu ada, yang benar. Kita nggak taat sama Paulus, kita taat kepada firman Kamu Tuhan yang taat disampaikan kepada Paulus. Paulus, kamu Lari meninggalkan kemana-mana. hukum Taurat, kau tinggalkan hukum Taurat Makanya dari demi untuk tadi saya mendudukkan bilang sama Yesus itu kamu, sebagai Jul. Tuhan Dari tadi yang saya datang bilang sama menebus kamu. kalian. Kalau kamu nggak bisa Tadi saya tidak bedain ganggu taat kau lu. sama Saya tidak dengan mengganggu taat kau lu kepada tadi. Firman Tuhan yang saya Edis, sampaikan. saya tidak maka mengganggu kamu kau lu tadi. tidur. Edis, Saya bilang sama kamu saya tadi. tidak mengganggu Kalau tadi kamu. Kamu nggak kenapa bisa kayak begini? bedakan Hah? taat sama saya dengan taat kepada firman yang Tuhan yang saya Goyang sampaikan. dia, Kamu goyang, Iya. oleng dia, oleng. Getar-getar Kamu kepalanya. nggak Oleng dia. nangkep yang saya bilang dari tadi? Apa kamu nggak nangkep yang Bukan saya bilang dari tadi? pertanyaanmu selalu diulang-ulang. Sudah dijawab. Ya, kepada diulang-ulang apa karena yang kalian nggak paham-paham. saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Jawabannya presiden cuma nggak nyambung. karena saya Nggak patuh nyambung. kepada Yang apa yang ditanya diperintahkan itu, oleh Jul, konstitusi. Apakah Ya. kamu taat sama Presiden tidak Muhammad bisa orangnya? melakukan Apakah hal-hal sama di firman luar Allah yang disampaikan? konstitusi. Kepada Semua siapa sudah kamu taat? diatur oleh konstitusi. Kepada Kami siapa taat taatnya? kepada Rasulullah, juga taat Pribadinya. kepada Allah. Manusianya. Ya, betul. Emang Kepada manusianya. Oke. memang Jadi kamu- ketika Rasulullah kamu itu taat kepada memiliki manusianya, kamu sisi sama dengan keilahian. taat kepada Allah. Dia itu manusia, Bu. Ketika kamu taat kepada Ketaatan manusianya, kami kepada sama dengan kamu taat sama Allah. Rasulullah. Dengar, ketaatan kami kepada Rasulullah menghantarkan kami bukan menyembah Saya nggak tanya Rasulullah, menghantarkan, tapi menghantarkan. menyembah Yang saya kepada tanya, Allah. Ketika kamu taat kepada dirinya Muhammad yang seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Taat kepada perintah Rasulullah.
Iya, Gimana sih otak kau ini? Oke, di saat kamu taat kepada perintahnya Muhammad sebagai seorang manusia, di situ kamu taat sama Allah. Yes, betul. Apa bedanya Muhammad sama Allah? Kalau gitu. Bedanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan manusia untuk taat menyembahnya kepada Allah. Itu bedanya apa kalau gitu sama Muhammad? Bedanya satu utusan, satu pengutus, satu manusia, satu pencipta, satu makhluk, satu khalik. Itu bedanya. Kamu taat Kenapa? sama Kamu manusia, pingin sama kali, sama kamu Allah. pingin kali kami seperti pagan nyembah manusia. Pingin kali kau. Enggak, dia Kok gunakan bingung? diksi itu. Makanya tadi saya bilang sama biar kamu, saya jawab, Edis. Biar kamu saya jawab. bisa nggak bedakan taat kepada saya, diri saya sendiri, dengan taat kepada firman Ini Tuhan begini, yang biar saya saya jawab sampaikan. ya. Ya, Kan itu yang nggak kamu pahami dari tadi. Iya bisa dong, bisa Baru dong. kamu Kami kan taat kepada Kalau saya perintahnya. bilang gini, kalau Perintah Zulkifli- Rasulullah kami taati, Zulkifli, menyembah ketika kamu Allah taat Subhanahu kepada wa diri saya taala pribadi, dan maka kamu mendudukkan taat kepada dirinya Allah. hanya sebagai Kenapa utusan nggak Allah. saya atau perintah Allah, diri Bang gitu? Zuma? Kami taat kepada perintah Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya nggak gitu. Itu kamu edit. Ya, Kamu edit. itulah kamu jangan menjadi manusia terjemah supaya kamu paham. Kamu edit itu kalau begitu. Kalau Kecil ya? seperti itu Kedengaran, Bang. perkaranya selesai. Masalahnya Jangan. perkataannya Begini. bukan begitu. Dia Patuh mengatakan dan begini, tunduk barang kepada, siapa ya, saya jawab. yang taat kepada Saya jawab perbedaan Ingin menyembah kali dengan Islam hormati. itu seperti Saya jawab. Kristen. Maaf lah Perbedaan ya, menyembah dengan maaf. hormati. Sebentar. Kami bukan saya jawab ya. pagan. kamu udah gara-gara Baik. udah dapat koin 3.000 makanya kamu Baik, bingung. sebentar. Lah itu dari umat Edis. Islam loh. Biar saya jawab. Bukan dari Ya, Kristen gara-gara loh kamu koinnya. dapat koin 3.000. Iri Ya, nih saya ye. jawab. Kamu diam dulu Iri ya. nih ye. Edis, Orang ya. Kristen tidak ada yang kasih koin sama saya. Saya nggak Yang kasih koin kekurangan itu Jun. Islam, Saya bukan nggak Kristen. kekurangan koin, Hei. Jun. Nggak kekurangan saya Jun. Gini yang saya tanya sama kamu. Lah terus kenapa kamu bahas koin kalau gitu? Kenapa bahas koin? Bingung. Kenapa jadi bingung? Kenapa kamu jadi bingung? Saya tanya. Cari koin ternyata. Allahu Ini Akbar, saya mau Masya live ini Allah. guys. Di follow guys. Lebih penting itu kayaknya daripada dengar ini. Mending kau gitu. Iya, Bahas di koin follow. dia. Ya. Udah selesai? Jadi begini Dis ya. Saya patuh kepada apa yang diperintahkan oleh presiden, ya. Itu sama dengan saya patuh dan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Sebagaimana presiden tidak bisa berbuat sesuatu, baik mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan di luar dari konstitusi. Begitu juga bagaimana dengan umat Islam. Jika patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Makin tidak iri, karena lillahi ta'ala, tidak karena lillahi ta'ala, tetapi karena yang lain, itu juga diharamkan. Ya, itu Kita namanya, kita tunduk dan patuh itu kepada Nabi namanya kamu Muhammad sudah menjadikan Muhammad lillahi ini sebagai hilang. ta'ala, karena Allah, itu jawabannya lillahi ta'ala. Segala Ya. bentuk ibadah, catat Kamu ini, tuh segala nggak bisa bentuk bedain ibadah, loh. Gini. segala, kamu diam dulu. Lah, lah. Par- Ini Par- pengembaraan tugas kamu. Diam, tutup kamu dulu. diam. Kamu itu Eh, nggak bisa pagan diam, bedain pagan. Agama antara pagan diam. Kamu Penyembah diam. manusia diam. Kamu Kamu harus tahu bedakan. saya bisa Diam. menjawab. Kamu tahu. dengan taat Kamu tahu. kepada Ini saya firman mau Tuhan yang jawab. disampaikan. Waduh ini susah ini. Yuk, Unggas satu ini kamu susah yang ini. susah, kamu Paruhnya itu nggak terlalu ngerti. panjang, ludahnya kemana-mana. Dengar dulu, dengar dulu. Sama pribadi Waduh, dengan ini. taat kepada firman Tuhan yang saya Susah ini. sampaikan. Perhatikan ya. Bisa nggak kamu bedain itu? Segala Nggak, macam saya tanya dulu. bentuk ibadah Bisa umat nggak Islam. kamu Catat, bedain kamu diam antara dulu. taat Kamu diam. kepada Mulut kamu ini saya mau dengan saya taat tampar. kepada Saya firman belum Tuhan pernah yang bertanya satu kali pun ya, Edis. Saya belum betul, pernah bertanya betul. satu kali Ini pun. giliran kami nanti. Habis ini Nanti saya bertanya jawab. samamu. Siapkan Ya. dirimu. Jadi Hati-hati. begini. Yang Perhatikan saya ya. tanya sama kamu, Ya, bisa ya, nggak saya kamu jawab. bedain Baik, Habis baik, ini, baik, habis saya ini saya jawab. bertanya kepada saya samamu. dengan Baik, Ya. taat baik, kepada saya firman Tuhan jawab. yang disampaikan. Baik, Bisa baik, nggak? saya jawab ya. Ya, baik, saya jawab. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, Kok lari ke sana? Yang saya tanya bukan ya, sebentar. itu. Diam Yang dulu saya kamu. Ini tanya, masalah bisa ketaatan, Eds. atau Ini tidak? berbicara mengenai ketaatan, Eds. Waduh, Eds, ini saya pagan, lihat. pagan. Ini Ini berbicara panas. mengenai Ini ketaatan. Saya mau Diam. jawab. Saya mau Bisa nggak jawab. bedain itu? Segala bisa, sebentar. Bedanya Segala di mana? yang Bedanya di mana? Ya, ya ini saya jawab. Ini bedanya. Diam Segala dulu, bentuk- diam dulu, Ya, baik. diam. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, baik yang wajib ataupun sunnah, harus lillahi ta'ala, itu harus dicatat. Lillahi ta'ala. Tapi kalau lillah yang lain, catat ya, Apa yang sebentar. kamu ngomong? Seperti Yang ditanya orang-orang bukan munafik. itu kok. Sebentar, kamu diam dulu. Pertanyaan Kamu saya, apa pertanyaan unggas. saya? Kamu unggas Coba dulu. pertanyaan saya, Seperti pertanyaan saya apa? orang-orang munafik yang beribadah karena Pertanyaan untuk saya mendapatkan saja, apa pertanyaan saya? gelaran-gelaran Coba ulangi yang mulia. pertanyaan saya. Orang-orang yang beribadah karena untuk berlaku sombong. Ulangi dulu Orang-orang yang pertanyaan beribadah karena saya, untuk apa ria, pertanyaan saya? ibadahnya tertolak. Artinya kedudukan Pertanyaan Allah lebih saya apa? tinggi. Walaupun apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Silakan
Bang- Tetapi Bang kalau Heri, tidak lanjut, lillahi Bang Heri. ta'ala, Nggak ibadahnya nyambung mereka akan berdua nih. tertolak. Itu dia ya. Sudah jelas ya? Gimana Mualim? Betul nggak itu Mualim? Ustaz, Betul sekali, Ya, 100%. Jadi Ya Nabi itu baru Muhammad Muslim SAW, namanya. iya. Kau Jadi, itu menyembah betul. manusia, beda dengan kami gitu loh. Oke? Paham ya, Edis? Nah, sekarang pertanyaan saya, Edis. Dari 4 juta pertanyaanmu, saya baru mau bertanya Kamu satu. dari tadi saya Satu tanya, pertanyaan. apakah Diam. Satu Muhammad pertanyaan. representasi dari Allah? Kamu nggak jawab. Satu pertanyaan dari saya, Apakah diam. Muhammad Satu representasi pertanyaan dari dari Allah? saya. Kamu nggak jawab. Cuman atau Saya tanya itu cuman dari sepotong. tadi sama Enggak, kamu jangan saya satu, tanya. jangan satu. Apakah Sepotong Muhammad pertanyaan dari representasi saya. Allah? Apakah Muhammad representasi dari Allah? Satu pertanyaan dari saya. Apakah Itu tadi sudah Muhammad dijawab tuh. representasi dari Allah? Sudah dijawab sama Apakah saudara saya. Muhammad representasi dari Sudah Allah? dijawab oleh pengembara Apakah akal. Muhammad Udah representasi jelas dari itu. Allah? dijawab iya. Nggak, Kamu kok bandel oke, sekali iya, ini? iya. Kamu kok bandel sekali? Iya, oke. Sudah dijawab. Berarti Muhammad adalah wujud dari Allah. Ya saya ulangi. Saya ulangi. Iya. Saya ulangi. Iya. Pingin sekali Islam itu seperti agama pagan kalian ya. Boleh. Pingin sekali kayak agama pagan. Ya Allah ya Karim. Sebentar Malikil. Apakah presiden kamu itu diam dulu, adalah Malikil. representasi dari konstitusi? Iya benar. Tetapi apakah Ya, presiden salah bisa kamu. melakukan sesuatu Salah di luar kamu. konstitusi? Salah Itu salah. kamu. Kamu diam Salah dulu. Diam kamu. dulu. Salah, Diam dulu. salah. Sekarang kamu saya Ini tanya, susah ini. kalau presiden nyuruh Susah. kalau ada seorang presiden menyuruh stafnya untuk korupsi, saya tanya sama kamu, apakah itu merupakan presiden itu representasi dari negara? Jelas pelanggaran, jelas tidak representasi Iya, dari negara. makanya saya bilang itu namanya bukan representasi. Makanya ya Gimana sih Nabi kamu? Muhammad SAW Yang tidak saya pernah tanya sama memerintahkan kamu, sesuatu yang apakah datang dari dirinya Muhammad sendiri. representasi dari Allah? Dia menyampaikan sesuatu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Waktu taala. waktu dia menyarankan petani kurma jadi gagal maka panen dia gimana? adalah representasi Waktu yang petani benar. kurma gagal panen gimana? Sebagaimana Waktu Yesus petani juga kurma adalah gagal panen gara-gara dia representasi dari Bapa. Kan Waktu begitu. petani Ya? kurma gagal Saya ingin panen bertanya gara-gara sekali aja, ngikutin omongan Pun. dia gimana? Sekali aja pertanyaan saya boleh nggak? Waktu Pertanyaan potong saya dulu ya, boleh. Mas, ya. gagal Ini biar panen nyampe 1000 ini, biar gara-gara bisa live ini, ngikutin biar dia gimana? Saya bantai Dia, dulu. kamu udah bertanya 4 Waktu juta petani pertanyaan. kurma gagal Jangan panen kayak Herdi, gara-gara giliran saya ngikutin bertanya dia gimana? langsung di mute dirinya pura-pura bisu gitu. Lah, Jangan kayak mau Herdi. kemana-mana. Langsung bisu Sekarang kamu saya kan? bertanya satu pertanyaan. Waktu petani kurma Satu gagal pertanyaan. panen Edis. gara-gara ngikutin dia gimana? Satu pertanyaan. Satu Belum kamu pertanyaan. jawab dari Oke? tadi pertanyaan dulu. saya. Dengarkan pertanyaan saya. Waktu petani kurma gagal Dengarkan panen gara-gara pertanyaan menyuruh saya. perkataan Muhammad, kenapa gimana? Oke, umat Islam saya dengar mulai baik-baik pertanyaannya. ya. Umat Islam dengar baik-baik. Kalau Muhammad itu Allah. kalau Anda Dengar mengatakan baik-baik. bahwasanya Lo. ketaatan kepada Bentar Yesus itu dulu. tidak menghantarkan kalian menyembah kepada Yesus. Sekarang tolong tunjukkan perkataan Yesus yang memerintahkan orang untuk mendudukkan dirinya sebagai pengutus itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Oke, Yohanes 12 ayat 45. Oke, saya tambahkan lagi ya. Ya silakan ditunjukkan, Iya, barang perkataan siapa- Yesus, Udah. perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Sang Firman itu sendiri yang datang mengambil rupa Iya. manusia sehingga dia Anda Tuhankan. Silakan. Oke. Yohanes 12 ayat 45 bunyinya barang siapa melihat aku, ia sudah melihat dia yang mengutus aku. Udah, saya tambahkan. Berarti barang siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh dia yang mengutus Yesus. Iya, Bentar dulu. Tunggu, Herdi. Jadi siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi yang mengutus aku. Betul. Oke, yang mati itu baitnya, tubuhnya. Oke. Bentar dulu. Bang Herdi, Barang fokus siapa yang kepada melihat ini aja, Bang aku Herdi. Nggak sama usah fokus seperti ke pertanyaan melihat mereka, Bang dia Herdi. yang mengutus aku. Oke, Barang oke. siapa yang Fokus itu membunuh dulu. aku Fokus sama Muhammad seperti itu. dia yang Apakah telah dia representasi dari mengutus Allah itu? aku. Fokus ke situ, Bang. Wow. Oke. Wow. Muhammad itu adalah Allah yang tidak dikenali umat Jangan Islam. dulu ke sana. Jangan dulu ke sana. Coba kau tunjukkan dulu pertanggungjawabmu yang mengatakan Aduh. barang siapa yang melihat aku sama melihat Biar dia terus yang Bang telah Herdi, ini nggak mengutus mau diam aku. dia nih Bang Herdi. Hajar Oke? aja terus Bang. Tolong Jangan kamu kesurupan. tunjukkan pertanggungan jawabmu tentang siapa yang membunuh aku sama dengan membunuh dia yang telah mengutus aku. Silakan.
Tidak Aku ada yang jawab. berkata membunuh aku. Tidak Loh, ada. Yesus itu Aku dibunuh. Udah Hei, bentar dulu. Yesus itu dibunuh. Kan kau katakan, saya Kamu bertanya. jangan mengalihkan Kan topik saya lah. bertanya samamu. Iya. Saya bertanya, kamu tunjukkan, ternyata kamu bawa Yohanes 12 nomor 45. Siapa yang melihat aku Ganti menurutmu ya? Tunggu dulu, Her. ya, Siapa ganti yang ya. melihat aku sama seperti melihat dia yang telah mengutus aku. Yang mengutus aku itu adalah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau itu kamu pahami, Oke, artinya saya jawab ya. siapa Sebentar, yang saya jawab dulu. membunuh Udah, Jul. aku, Udah, diam. Saya jawab. itu Sebentar, sama halnya sebentar. membunuh Oke, baik, saya pencipta jawab. langit jawab. dan bumi. Oke, Silakan. saya jawab. Oke, saya Ya, jawab. gantian Saya jawab. kalian, numpuk Oke, kalian sana. oke, Ha, saya jawab. lanjut. Oke, Muhammad mengatakan barang siapa yang Ya. taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Sekarang saya tanya, apakah itu orang yang meracun Muhammad sama dengan meracun Eh. Allah? Lari-lari. Saya tanya sama Eh. kamu. Jawab kamu. Ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Apakah orang yang meracun Muhammad dia meracun Allah? Ya, ya Saya ampun, tanya apa sama nyambungnya? kamu. Dengarkan dulu, Edis. Dia sama dengan meracun Allah. Oke, saya jawab. Ketika saya punya staf datang mengumumkan di Saya lapangan. tanya sama kamu. Dengar Jul. dulu, Ketika saya kasih orang analogi. meracun Saya dia, saya apakah kasih dia meracun Allah? analogi. Ketika saya punya staf, saya kirim ke daerah, dia menjelaskan di lapangan. Taati semua perintahku. Nah, ketika mereka Bukan mentaati, ku. dengar. Bukan dia. Ketika Harusnya orang-orang yang taatilah ada di lapangan itu perintah mentaati yang perintah disampaikan daripada stafku, kepadaku, bukan itu perintahku. sama halnya mereka mentaati Gimana perintahku. sih Tapi Kau ketika bahasanya mereka nggak bisa. meracun, membunuh stafku, itu tidak membunuh aku, Toyol. Ya Oke. sama Paham? aja itu. Jadi Sama ketika aja Yesus kau itu. katakan, siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Bapa. Oke, gini. Oke, saya jelaskan. pahami dong perbedaannya. Udah, Kalau gantian dulu, kami, gantian dulu. Rasulullah Muhammad SAW itu hanyalah manusia utusan. Beda dengan Gantian kamu. dulu. Yesus itu adalah itu tuh. Coba kau dengarkan Hendy tadi. Siapa yang melihat Dengarkan Yesus dulu, sama melihat Pak Zuma. Bapa. Dengarkan dulu. Berarti siapa yang Pak Zuma. membunuh Yesus sama melihat Bapa. Pelan-pelan, Silakan Anda lilit pelan. lidah lagi. Silakan. Dengerin itu, Yul. Terus ingat. Oke, gini. Ayo. Jadi Muhammad itu seperti yang Suma bangun analogi, Suma mengutus stafnya. Stafnya Suma boleh juga menggauli istrinya Suma. Karena gini, Muhammad itu juga bisa melegitimasi orang masuk surga. Hujat menjamin ini orang masuk hujat, surga. ini hujat. Jangan dong. Pasti Jangan, hujat. Pak. Kalau Jangan Herdi pasti hujat. hujat. Pasti larinya dulu. ke menghujat. Aduh. Pasti larinya ke ajaran kasih. Ya, coba lihat, menggauli Dengar dulu. gitu. Pasti Di dalam- kayak kakeknya Yesus menggauli Berseba sehingga lahir keturunan Ayo, udah, menjadi aku aja Tuhan. jawab. Diam. Ayo. Kakeknya Yesus menggauli Berseba sehingga keturunannya ada yang Itu udah menjadi jauh, Tuhannya udah Kristen. jauh. Makanya Gini, jangan bahasannya. menghujat. Nanti kalau Anda dibalikkan kayak begitu, kan ada kata-kata yang lain bisa kau gunakan, Herdi. Itu Selain nggak daripada sesuai, menghujat. itu nggak relevan, itu nggak Lah, relevan. bagaimana nggak relevan? Ini Berseba biasa. istrinya Urea, Udah, istrinya bisa Arya, ya. disetubuhi, digauli oleh neneknya Yesus, kakeknya Yesus. Jangan menghujat jauh. Ini bukan Jangan menghujat jauh. Muhammad. Kita ketika dari para tadi Aduh, membahas tidak ada Pak. hujatan-hujatan kayak begitu, Bung. Pertanggungjawabkan makanya aja. dengar dulu, Siapa dengar yang dulu. melahirkan Yesus sama Astagfirullah. halnya melahirkan pencipta langit dan bumi. Itu yang kamu harus bantah. Suma, Jangan kau lari ke dengar hujatan. dulu. Nggak menghujat. Gitu ya, Herdi. Muhammad Ya. punya hak memasukkan orang ke dalam surga. Ketika orang Ansar menolong Muhammad, Muhammad berkata, barang siapa yang bisa menghindariku, menghalau Sudah mereka ku dariku. bilang, Bentar dulu. kau jangan ajari ikan berenang, kau itu hanya kucing. Kau mau berkhotbah tentang Islam? Bisa baca kitabnya Islam nggak kau? Ya karena kamu nggak tahu, saya beritahu. Ya nggak bisa lah. Kau sia-siakan usiamu. Kau sia-siakan usiamu. Tenang Mending kau dulu. jualan sendal jepit di pasar daripada kau membahas agamanya orang. Kau tidak bisa baca kitabnya. Jangan Kau jualan sayur kangkung aja di Manado sana. Jangan Tuyul. Kau mau Sebenarnya sama bahas juga sama agamanya Bang umat Zuma. Islam,
Tapi Jangan membaca kitabnya kau panik tidak lah, bisa. Habis jangan itu kau tampil panik. kayak so hebat. Mending kau jualan Jangan kacang hijau di panik. pasar. Coba teraturlah semua. Gini ya. Pertanggungjawabkan Muhammad- dulu aduh. yang tadi, siapa yang membunuh Yesus Udah. sama halnya membunuh Bapak. Kok larinya ke Rasulullah? Apa hubungannya? Jangan Hah? lari dulu, jangan Lah, kamu panik, yang lari. tenang. Ini kamu sudah kejebak. Kau sudah kejebak, tapi kau malah lari kepada Islam. Bahasan sesuai dengan akal-akalanmu. Kau sudah kejebak. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak yang mengutus aku. Siapa yang melahirkan aku sama dengan melahirkan Bapak yang telah mengutus aku, gitu loh. Ayo. Kau dengar itu Tuyul? Sudah? Sakit Sudah kan? jawab? Udah, Silakan, silakan. Silakan Dinda yang cewek yang menjawab. Herdi kau diam. Kau Udah, jualan sayur udah. aja, Her. Tenang dulu. Kau diam, Nih. kau diam. Oke, Yang oke, cewek gini. silakan. Ilmu baru saya mau dengar dari yang cewek. Herdi kau diam, kau jualan sayur aja. Kenapa kamu Silakan, ketakutan Dinda kalau yang saya cewek, bicara? silakan. Kenapa kamu ketakutan kalau saya bicara? Bukan ketakutan, kau itu ingin ngajari ikan renang sementara kamu itu kucing. Ngerti? Kau boleh baca, kau boleh menjelaskan kitabku kalau kau menjelaskan tentang Al-Quran dan kamu paham Quran. Ini tidak, membacanya pun tidak. In huwa illa Takut dia kalau dibahas Qurannya. wahyuha. Takut kalau dibahas Qurannya, dia takut. Ada yang bisa bahas Quran di sini? Ayo silakan. Takut. Saya tantang kalian bahas Al-Quran. Tapi Oke. Al-Quran lo ya, Dikatakan Al-Quran lo ya, begitu begini. Al-Quran lo ya, bukan terjemahan, Tidaklah bukan yang dari diwahyukan internet, itu tapi berdasarkan Al-Quran. hawa nafsunya, tetapi yang diwahyukan. Terus petani kurma yang ngikutin Muhammad itu gimana? Apa hubungannya jadi petani gagal kurma? Oke. Apa hubungannya? Ngikutin Tidak ada hubungannya. Kita sedang membahas siapa yang menampar Yesus sama halnya dengan menampar Bapak. Siapa yang meludahi Itu mukanya ngikutin omongan Yesus dia sama loh. halnya dengan meludahi wajahnya sang Bapak. Itu yang kau bertanggung jawabnya loh. Ya, oke, Bang Itu ngikutin Siman. omongan Gitu dia. loh, silakan, silakan. Yang cewek mungkin ada ilmu yang cewek. Kalau yang dua orang ini enggak, dia jualan sayur aja dulu di pasar. Itu yang ngikutin omongan dia itu gak jadi gagal panen gimana? Dua Tuyul, diam dulu kau dua Ya, Tuyul. silakan Adinda yang cewek, silakan. Edis diam dulu Edis, hargai temanmu Edis, diam dulu. Silakan. panen itu gimana ceritanya? Edis diam dulu Edis, kamu diam, kamu nggak bisa baca kitab kami. sehingga dia jadi Edis, gagal panen. Kau itu gimana? hargai temanmu sendiri loh. Jangan lari Hargai dulu kemana-mana. temanmu. Kamu bilang tidak diucapkan di itu Silakan, kecuali Dinda yang wahyu. perempuan Sekarang yang dengan cewek ini, saya. silakan. Silakan. Ketika petani kurma yang gagal panen gara-gara ngikutin omongan dia itu, berarti omongannya Muhammad wahyu atau bukan itu? Oke. Jadi Muhammad Adinda itu silakan. Edis, ludahnya- Herdi diam dulu. Kita dengarkan dulu teman kita ini yang satu. darahnya. Bentar dulu. Bahas Islam, Kau bahas diam Islam, dulu bahas ya. kitab Dua aja makhluk bisa. astral, diam dulu. Ini mau ngomong Mbak Mina Ini ya. temanmu yang Tuyul, Iya, cewek. gantian Kami dulu. mau dengarkan ilmu baru gitu loh. Gantian dulu. Diam dulu. Diam dulu. Silakan Mbak Mina. Kenapa yuk berdua ketakutan kalau Malikil ngomong? Hah? Gak ada yang takut sama Tuyul. Oh ya udah, kalau nggak takut diam. Kalau nggak takut diam. Kalau Malah nggak saya takut, ngajak diam. kau ketemuan langsung untuk membahas materimu loh, tapi kamu Ya nggak udah, berani. Kalau nggak takut diam. Oke, boleh. Oke, gini. Oke, Jadi Muhammad silakan itu Dinda adalah Tuhan Mina, yang silakan. tidak dikenali. Contoh, Silakan Dinda ketika Mina. Muhammad berkata, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, Iya ampun. neraka Herdi haram. diam. Bentar dulu. Herdi diam. Lalu Herdi diam. Nggak ada ketika yang mau mendengarkan berdosa. kamu, Her. Uy, kenapa Her, kau ketakutan? membahas Islam itu hanya ada di lutut saya. Di lutut saya kenanya, bukan di kuping. Aku nggak dengar. Silakan Jangan Dinda Mina. ketakutan lah. Silakan Gini, Dinda Mina. ketika Muhammad terdesak di dalam perang Uhud, dia berkata kepada orang, Saya katakan "Oh, samamu, Herdi. oh, Herdi sadar Kenapa kau, Herdi. takut? Kau bukan ustadz. Kau bukan ulama. Kenapa kamu Kau takut, bukan Kipli? ustadz. Kau bukan ulama. Kau bahas kau Islam takut, gak ada Kipli? kapasitasmu. Diam. Kenapa kau takut, Silakan Kipli? Dinda Mina. Kipli, kenapa kamu takut? Gimana gimana kau katakan saya takut? Kau ingin membahas Biarkan agamaku. dia selesai Kau dulu. bukan Kenapa kamu pakarnya, takut, Kipli? Tuyul. Kenapa kamu takut, Kipli? Kamu bukan pakarnya, Tuyul. Kamu penerjemahan. Iya, sebenarnya Umat sama Islam juga itu, sih. umat Islam itu ketika diajari tentang Islam, Biar yang diselesaikan mengajarinya itu harus ulama. diselesaikan Lah dulu. kamu ini apa? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Nggak perlu.
Kalian mau membahas Islam itu tidak perlu. Kamu nggak perlu dengerin. Kamu nggak perlu dengerin nggak itu. perlu, nggak perlu. Tutup saja kupingmu, nggak usah kamu dengerin. Tutup kupingmu, nggak usah kamu dengerin. Saya mau denger Bang Malik ngomong. Silakan Bang Malik. Ya sudah, kalau begitu saya juga ngomong, karena saya alergi mendengarkan orang membahas agamaku tapi dia tidak bisa baca kitabku. Gimana? Bukan ketakutan. Kenapa kami bisa mendengarkan kamu? Kamu nggak bisa dengerin kami? Lah, karena saya memahami kitabmu. Kamu paham? Ya, terserah Kitabmu kamu, hanya masalah bahasa itu Indonesia. terserah. Kamu Masalah hanya itu paham terserah. kitabmu bahasa Indonesia. Oke? Kamu hanya paham bahasa Indonesia. Dari kemana-mana. Sama seperti saya Apa, juga apa, apa? belajar bahasa Indonesia. Malah saya sekarang sedang belajar Ibrani. Jadi Oke? gini, Jadi kalau kamu paham bahasa kitabmu hanya bahasa Indonesia, udah diam sana. Oke? Paham ya? Silakan, Dinda yang cewek. Lanjut. ya, sebenarnya sama aja toh kalian itu semua sama-sama berusaha untuk menjelaskan iman orang lain, padahal kan bukan dari iman itu sendiri. Nah, saya bantu dari teman saya tadi sudah menyebutkan ya, bahwa di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan dan sembahlah dia. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang menjadi patokan dia adalah Tuhan. Saya mau bertanya sama Bang Zuma, kalau misalkan ada manusia yang mengaku dia adalah Tuhan, ya sama. Kalau ada manusia yang mengaku dia adalah Tuhan, dan apakah Bang Zuma akan menyembah dia? Enggak, karena dia manusia. Pinter, sama. Nah, Ketika Yesus kenapa sebagai Yesus yang manusia dituhankan? Sebentar. Yesus bukan dituhankan karena dia adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia, Bang Zuma. Nah, ajaran Kemanusiaan siapa itu tuh? mati. Sebentar. Ajaran siapa Yesus itu inkarnasi dari firman? Ketawa. Iya, sebentar. Ajaran siapa? Yesus adalah inkarnasi. Inkarnasi itu hanya ada di ajaran-ajaran pewayangan. Ajaran wayang, ajaran wayang itu inkarnasi itu ajaran pagan. Diskusi sama Zulkifli ini nggak seperti itu. Kalau kamu ngomong aja terus. Kalau Iya, kamu makanya, dengerin jadi- dia, kamu nggak bakal ngomong. Ini Iya, orang benar lagi sih. dialog. Nah, Saya tanya jadi siapa yang mengajari Yesus itu ketika inkarnasi? ada Siapa? manusia yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, pasti semua manusia pun di seluruh dunia tidak akan mengakui dia adalah Tuhan. Menuhankan dia. Tapi Tidak. Anda mengatakan Yesus itu Tetapi, inkarnasi dari firman. Kata Yesus siapa? adalah sang firman Allah yang ada di dalam diri Allah ketika dia berinkarnasi. Makanya menjadi saya manusia. juga tidak percaya Bukan kepada firman-Nya Anda. yang hilang, Pak Zuma. Nah, kan Melainkan begini, manusianya yang Dinda Mina hilang. kan begini. Sama Anda kan seperti kita kan ketika sepakat. Allah Kita kan sepakat. mengatakan, Kalau ada orang yang firman-Nya mengaku kepada kalian, bahwa dia dan adalah aturan Tuhan hikmah padahal dia kau adalah terbakar, manusia, apakah jangan firman percaya. Allah mati? Nah, sekarang Anda tampil Seperti mengatakan manusia itulah Yesus itu adalah Tuhan. caranya Saya untuk juga nggak memahami percaya Yesus sebagai karena Yesus itu firman, adalah Pak manusia. Zuma. Mau sampai mulutmu robek ke kuping pun Ya, saya tidak percaya sabar. Anda Sebentar, kalau Pak Yesus Zuma. itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia manusia. Gitu loh. Kan Pak Zuma kesimpulan kita jangan tadi di menjelaskan situ. iman saya. Pak Zuma jangan Kenapa menjelaskan bisa? iman saya. Kenapa nggak bisa? Kita Nggak pun boleh. cuma bahasa Sama Indonesia. Sama seperti Bang Zuma mengatakan kamu bukan Islam, jadi kamu jangan Nah, kalau mau mengimani membahas Islam, iman saya. ajari saya tentang Al-Quran. No, saya tidak akan mengajari kamu tentang Al-Quran, itu Al-Quranmu. dan saya Karena tidak kamu nggak peduli dengan bisa, itu dia. Saya- Bukan bukan kamu nggak nggak bisa. mau, Sangat tapi memang nggak gampang. bisa. Membacanya Pak pun Zuma? tak bisa, apalagi menjelaskan Ya, karena apa kandungannya Pak nggak Zuma, bisa. di dalam Al-Quran semua pemahaman kalian itu sudah dikutuk oleh gereja. Tahu? Loh, Pemahaman kalian apa yang mengatakan hubungannya? bahwa Allah itu adalah Justru Yesus satu-satunya yang dan dia mengutuk tidak kalian. kekal, yang Hanya surganya itu daripadaku kalian semua Apa pembuat bidat kejahatan. yang sudah Hayo, hayo. dianatema Apa yang oleh bidat di gereja? dalam pengajaran Pemahaman Yesus? Apa yang kalian bidat dalam pengajaran mengatakan Yesus? bahwa Yesus Penyembahan hanya manusia terhadap biasa, itu dirinya. hanya ada Yang bidat di dalam bidat ajaran yang Yesus telah adalah dianatema penyembahan terhadap dirinya. Kristen Ini itu aja, bidat aku buka menurut tantangan Yesus. terbuka buat Jul, Bang Suma. kenapa Mari kamu kita sembah bahas Muhammad, tentang Jul? bidat-bidat yang ada di Jul, dalam kekristenan yang sudah kenapa kamu dianatema. sembah Muhammad? Yang Jul? ada di dalam ajaran Yesus. Kenapa kamu Bisa. sembah Muhammad? Kenapa Saya kamu sembah tantang, Muhammad? oke. Justru Bidat yang ada di saya dalam akan ajaran bilang Yesus. Ajaran bidat yang telah dianatema gereja dan itu diambil oleh Al-Quran. Mau? Kita Nggak bahas apa-apa. itu. Kita Di Zoom? kita Ayo. bahas Yesus. Yesus yang harus jadi muaranya, bukan gerejamu, Ayo. bukan kumpulan orang-orang berkulub. Oke? Ayo, Ingat, kita bahas. tempat ibadahnya Yesus sebelum masuk kudu wajib sunat. Kudu wajib Itu mandi, tidak perlu kudu kamu wajib bilangin berwudu. karena kamu tidak wajib juga Pak Juma. Saya akan bongkar Iya, bagaimana karena saya bukan kekristenan Bani itu Israel. menyelamatkan seluruh Yesus manusia itu boleh Bani melakukan Israel. apa Dia yang dilakukan diutus oleh hanya kepada bangsa Bani Israel. bangsa Kalian Yahudi, boni Pak sopo Juma. kalian ini? Boni Justru sopo. Bang Zuma harus berterima Yesus kasih kepada itu diutus kekristenan kepada bahwa Bani Kau nggak dia salah tidak Jul. ditinggal Gitu oleh loh. orang Kamu Yahudi. gak Jumatan Jul? Gak Jumatan Betul. kamu Jul?
Jumatan dulu lah kamu, biar tenang dulu pikir. Kan kamu udah dapat Ya, oke. 3.900 Jadi loh. Masih Adinda kurang Mina, aja kamu. kalau Anda ingin menantang saya berdebat, Kamu saya masih jawab kurang tantangan poin, kamu. Betul. Kita Masih bahas kurang. tentang Bahaya sekali kalau ajaran kamu semua ajaran bidat Masih kurang yang poinmu, muncul 4.000. di dalam pengajaran Jumatan Yesus. kamu. Jumatan Berani nggak? kamu, jumatan. Berani nggak? Justru saya akan Jul. menguliti Al-Quran kamu. Kamu bahwa jumatan aja, Jul. itu Kamu memang jumatan tidak dulu. menjadi anatema Nggak atau dikutuk masalah. oleh gereja. Nguliti Maka Al-Quran. itu tidak Ini sesuai. muridnya di sini. Nguliti Al-Quran membaca Kamu pun nggak bisa. jumatan Jadi saya dulu. jawab Apa tantangan kamu saudara. kurang udah Saya dapat jawab 4.000 tantangan poin itu, Jul. saudara. Kurang Oke? kamu Jangan dapat lari ya. 4.000 Jawab poin. Jangan lari tantangan seperti saudara Kingpin loh, Pak. untuk Jangan lari seperti membahas Kingpin. tentang Jul. ajaran bidat di dalam Jumatan internal dulu. pengajaran Yesus. Ya, Jul. Kamu jumatan Pasti. dulu. Jul, jumatan dulu Oke, kamu ya, jumatan. kapan? Tapi Kapan jangan kita lari ya, dialog? Pak ya. Enggak akan lari. Saya akan Intinya- membahas ajaran Yesus. Oke. Tidak akan lari Saya saya. suka sekali Saya tidak. ini. aja gini. Ya, Sekarang iya. saja. Kapan? Sekarang Kapan? saja lawan saya. Sekarang saja lawan Kapan? saya. Kapan? 30 menit Bang Zuma. Ini sama kamu dengan Edis sama aja, Bang. Nggak usah. Ini yang cewek ini loh. Mina, Oh, kapan Anda kapan mau kamu bisa? membahas tentang ajaran bidat? Jam 3 waktu Makassar. Enggak, sekarang aja. Saya mau Jam 3 Jumatan. waktu Makassar. Kamu ilmu apa kamu, Justin? Udah, kamu sama Edis aja sama aja. Itu Nggak jam ada berapa sih kalau apa-apanya. jam 3 waktu Makassar? Jam 3 Makassar berarti di tempatmu jam 2. Kenapa nggak berani ya? Loh, Nggak kok tahu, dia selalu nggak- mengatakan nggak berani? Saya takut samamu karena apa kelebihanmu kira-kira? Gak berani. Siapapun gitu. saya hadapi kok. Saya. Gak berani. Cuman karena kamu udah sering keok dari saya. Sekarang si Mina, Adinda Mina, saya jawab tantanganmu jam 3 waktu Makassar berarti di tempatmu jam 2 kalau kamu di Jawa. Nggak usah. Di sini? Masa berani sama Di sini? cewek lah, masa. Di sini. Oke. Loh, dia Kok di nantang sini? saya. Nggak bisa di sini, di Zoom dong, biar kita lempar data. Kalau di sini mah cuma ngoceh Oke, doang. boleh. Saya juga bisa Oke, di ngoceh. Sumana. Saya datang. Di Sumana. Oke, Zoom FIC mau. Mau, boleh, nggak apa-apa. Karena ini tantangan dari Anda. Oke. Jam berapa sebentar? Jadi jam 3 waktu Makassar? Gini. Terserah mau sore mau malam juga nggak masalah. Oh, jangan Iya. terserah. Anda jangan ragu. Kelihatannya sudah mulai goyang ini. Oh, bebas. Jam sama ikutin 3 program. sore waktu Makassar di FIC hari ini. Oke? Iya itu. Taruh, Juma, ntar dulu gue mau ngomong. Gimana? Kemarin Iya. kan FIC udah ke MDM. Kan balasannya dari MDM belum ke FIC. Rencana gue memang hari ini atau besok. Nah, gue belum ketemu nih narasumber. Kalau Yohana mau. Ini Nayong. saya ditantang bahas ajaran bidat internal Yesus. Ya udah bayar Yang kita ada di dalam kuliti. Al-Quran loh Pak. Loh, dalam Bayar Yesus MDM aja. loh, lari lagi. Loh, Lari enggak lagi. Dan saya akan tunjukin bahwa di Al-Quran tuh mengambil apa yang sudah dianatema oleh gereja. Tidak yang ajaran masalah, Yesus silakan yang Anda Yesus. bawa. Saya Oke, pun akan thank you, Pak membuktikan Zuma. Kristen itu sedikit pun tidak bersumber dari Yesus. Ya, Saya akan udah. buktikan itu. Iya, Kristen agama bidat dari Yesus. Oke. Iya. Jam 3 ya? Gimana? Enggak. Jam 3 ya? Yang MDM aja jam 9 jadinya malam. Loh, ini Saya pikir- tantangan baru ini, Bang. Kalau terkait itu Ini- berurusan dengan teman MDM. Ikut schedule ya. Nggak apa-apa lah. Ini Nayung juga orang FIC Ini juga. saya menjawab tantangan Mina. Ya. Untuk membahas ajaran bidat. Minta jam 9 malam mau dilatih dulu mungkin Mbak Minanya. Oh, Ya. sorry Pak. Saya Jadi mah. gimana nih? Ini Sorry, head Pak. to head loh, Bang Kingpin saja Kaisar. udah lari Pak. Kingpin lari. Iya. Bang Zuma ini udah berkali-kali loh lari ini dari head saya. to head. Sebenarnya. Bukan tim. Kalau yang di MDM itu kan tim. Saya sekarang berdua aja dengan Enggak, adik saya gini. yang cantik ini. Kemarin tuh duet itu karena kan ada Kelihatannya permintaan Bang dari Kaisar ini tahu kelasmu, Dinda. Makanya dia berusaha Aduh, melindungimu. Ya benar. Enggak. Oh nggak apa-apa. Mau dibilangin kelasnya gimana juga nggak masalah Pak. Iya, Kalau makanya saya mah yang penting. makanya kamu tantangan harus saya di tegas kelas. ke Bang Kaisar bahwa kamu bersedia gitu head to head sebentar jam 3. Aduh, Bang Juba, di bawah tuh ada Pak Amir, Dia tidak nonton juga. Dia kan orang MDM, dia kan pasti Iya, lihat. kalau yang di MDM itu beda. Saya pun akan hadir. Ini saya kan bisa ditantang 2 kali, membahas betul. aja bidat. Ya, kan Bidat bisa 2 kali internal Bang Kaisar. Yesus. Kan gitu. Ya udah sore aja lah di Zoom FIC dah. Ayo, Minayong jam berapa bisa? Saya jam 3 di Kita Makassar. ngikutin dia aja. Berarti jam 2. Berarti jam 2 ya nanti Jam ya. 3 ya. Jam 3 waktu Jul, saya. Sekarang WIP. sholat Jumat dulu aja Jul. Ntar jam 2 tuh. Jam 3 di Makassar. Kamu sholat Jumat Oke, aja. siap. Masa Aku mau sholat debat Jumat. topiknya dipaksa sih, aneh banget. Lah,
Itu yang dia minta tadi, Bung. Aduh. Tentang bidat. Justru Muridku lebih sendiri enak Islam tidak. membahasnya satu Yesus dengan arah. gereja, kamu memaksakan Yesus, kan ngawur. Enggak, ini guru-gurunya kok Jangan pada maksa. ngebelain Mina sih. Kenapa? Bukan mengebelain. Dia nantang saya bahas tentang bidat. Kelihatannya takut ketahuan bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kelihatannya sih gitu. Loh, apalagi Islam. Kok logikanya? Ya nggak kayak apa-apa. Nanti kita buktikan. Siapa yang bidat di sini menurut Yesus. Tapi saya Oke ya? maunya Bang Zuma jangan hanya ngomong ya. Kalau cuman ngomong. Bidat di sini menurut Yesus. Tapi saya Oke ya? maunya Bang Zuma jangan hanya ngomong ya. Kalau cuman ngomong doang. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Ya, jadi kita lihat ya, kita ada tantangan dari siapa namanya tadi? Hancur Minah. Itu jam 2 waktu Jakarta Indonesia Barat. Jam 3 di tempat saya ya. Insya Allah nanti setelah pulang dari kantor notaris kita hadapi dia untuk berdialog. Ini tantangan dia membahas tentang bidat. Bidat menurut ajaran Yesus. Nah, ini kita telanjangin dia di markasnya, nggak apa-apa. Kita mau diajak ke Zoom ikut, mau diajak kemanapun ikut, karena dia yang nantang. Ya, artinya hancur Mina. Ya, artinya kalau tidak ada dia berarti dia takut, karena live-nya ini langsung dimatikan. Teman-teman, ini live-nya langsung dimatikan. Bisa di screenshot ini supaya dilihat. Langsung dimatikan live-nya. Mereka takut salah orang. Nah, habis itu si siapa? Justin Edo mengatakan, kenapa tentukan tema? Loh, ini tantangan. Justru kita yang ditantang untuk membahas itu. Ya kita maulah. Nah, terus dia lindungi si Kaisar. Kan tim, nggak ada tim. Kita head to head dulu. Kan gitu. Ya, Herdi kabur. Siapa lagi? Edis kabur. Jadi teman-teman sekalian, ini bukan masalah ranah kebencian, nggak ada. Ini benar-benar murni. Karena kita ingin menyelamatkan mereka dan menyelamatkan generasi Islam dari ajaran yang sekarang ini itu sudah benar-benar berani ya untuk kemudian menjajakan dan menghujat Islam itu sendiri. Mereka yang memulai. Jadi kita harus menjabarkan kebenaran gitu. Kita harus menjabarkan kebenaran. Kita harus melawan tentang ajaran yang kemudian dia sampaikan. Kenapa saya katakan kalau belajar membahas Islam itu saya tidak mau? Ya bukan berarti selamanya saya tidak mau. Saya mau. Yang penting orang yang benar-benar memahami tentang bagaimana berdialog dengan baik. Tapi dia kan tidak. Ketika dia bernarasi, narasinya itu kemudian menghujat Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah. Itu yang saya tidak mau. Tapi kalau membahas Islam tapi dengan etika, dengan cara yang baik, ya silakan aja. Kan selama ini juga kita berdialog tentang Islam, tapi dengan cara-cara yang etika yang baik, yang tidak melahirkan satu kebencian, tidak ada tendensi kebencian. Ya, betul-betul kemudian bertanya sesuai dengan kaidah dialog yang baik. Tapi kan ini tidak, menghujat Allah, menista Allah, lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara mereka tidak paham hadits, hanya modal apa istilah itu? Modal Google aja. Mana bisa membahas Islam kayak begitu? Apalagi memberikan satu intisari dalam pengajaran Islam dengan hanya menguraikan apa yang mereka dapatkan di Google. Sementara Islam itu ilmunya harus bersanad, nggak bisa tidak, gitu loh. Ya, begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan kegiatan saya hari ini cepat selesai di kantor notaris. Kemudian sebelum jam 3 itu kita sudah standby untuk melakukan dialog dengan seorang yang bernama Mina tadi itu ya, membahas tentang bidat di dalam pengajaran Yesus. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak live di Zoom FIC, pasti saya masuk ke TikTok
mengumumkan bahwasanya debat itu nggak ada. Nah ini teman-teman banyak yang kasih kopi nih. Sahabatku Merian Sofano, Masya Allah, makasih banyak ya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, M. Aswar, makasih banyak. Saya tidak melihat jumlah, tapi melihat semangatnya itu loh dalam memberikan support terhadap dakwah ini. Begitu juga teman-teman yang ikut gencar memberikan komen-komen di live komen, baik itu di Zoom, di YouTube maupun di TikTok, itu sangat luar biasa. Itu memberikan semangat yang spiritnya sangat luar biasa ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu mudah-mudahan bisa menjadi berkah. Dan karena Anda pun ikut mengambil andil, maka amal jariah yang dilahirkan dari pengajaran ini itu juga akan sampai kepada sahabat-sahabat semua. Iya, ya kalau bisa iklannya jangan di skip. Kalau misalnya iklannya itu tidak terlalu panjang, ya diikutin aja dulu alurnya, gitu ya. Karena dengan cara itu juga teman-teman banyak membantu anak didik kita yang ada di Rumah Tahfiz Yayasan MMCI. Ya, jadi kita ada binaan tahfiz anak-anak jalanan yang kemudian kita bina di sana. Itu operasionalnya berasal dari channel yang kita bina selama ini. Untuk itulah kemudian teman-teman yang ada ruang untuk tidak men-skip iklannya, terima kasih banyak. Kiranya berkah diberikan oleh Allah kepada antum semua. Karena ini hari Jumat, ya, kita selalu berzikir kepada Allah dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya berkah itu selalu melimpah kepada kita dan keluarga kita, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Demikian sahabatku yang dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.